Gu Chen, apa-apaan ini? Orang sedang berbaring di rumah. Bencana datang dari langit. Masih ada apa yang disebut urusan kita? Jangan bilang dengan begitu samar ya. Tidak ada urusan antara kita. Sudah pantas dikatakan begitu. Sekali lagi seperti memandangnya dengan tatapan bodoh. Sebentar tidak tahu harus berkata apa. Begitu kaya. Kalau begitu keluar dan sewa rumah juga bisa saja. Dia tiba-tiba teringat ucapkan selamat malam. Mendengar itu, dia menunduk lagi. Rumah di luar semuanya ada kamera pengawas. Tidak aman sama sekali. Gu Chen tidak bisa berkata apa-apa. Jadi di sini dengan saya justru lebih tidak aman. Aku juga laki-laki. Gu Chen sudah sampai di pintu masuk gedung. Tapi makhluk kecil di sampingnya masih belum mau melepaskan. Aku ingin tinggal bersamamu. Dengan begitu aku tidak takut pada ayah dan ibuku. Bagaimana, ya? Sambil berkata dia menggosokkan hidung kecilnya di bahuku. Sungguh tertawa dengan kuat. Kalau begitu, aku takut kalau sawi sebaik ini direbut olehnya. Bukankah ayahnya akan datang membawa pisau? Namun dia tidak terlalu berpikir untuk mengambil sawi ini. Kalau soal sewanya, bolehkah aku menaikkan gajimu? Kalau tidak baik memang tidak baik. Gu Chen sangat tidak berperasaan. Sudah susah payah jadi ikan asin, kau malah mau naik gaji. Keduanya terus melekat seperti ini. Lanjut berjalan menuju pintu. Kamar yang disewa ada di lantai 4. Perlu naik lift. Tiba di depan pintu lift. Di samping ada beberapa penumpang yang akan naik. Selamat malam tetap ada di sisi. Tidak mau menyerah. Chen Chen, apakah kamu membiarkanku tinggal? Aku akan jadi anak baik, mencuci baju dan masak. Aku bisa melakukan semuanya. Aku benar-benar tidak akan merepotkanmu. Gu Chen menggelengkan kepala. Kalau sudah yang pertama, pasti akan ada yang kedua. Dia tidak akan tertipu. Melompat dari sini. Dia juga pasti tidak akan setuju. Namun tanpa diduga, dia melancarkan serangan yang lebih kuat. Setelah masuk ke lift, orangnya cukup banyak. Ada beberapa siswa pulang sekolah dan 2 ibu-ibu. Dia awalnya tetap diam tak bergerak. Menunggu dia sendiri menyerah. Namun tiba-tiba dari telinganya terasa sentuhan hangat. Membuatnya tanpa sadar mengeluarkan suara kenikmatan. Selamat malam, kenapa begitu? Jangan begitu. Dia sedikit menoleh dan melihat selamat malam. Ternyata menutup mata cantik. Berdiri di ujung jari. Membuka mulut kecil yang harum. Menggigit telinganya sendiri. Ah, ini normal pria bisa menanggungnya. Tidak bisa, tubuhnya tiba-tiba agak lemas. Orang lain di lift melihat pemandangan ini. Langsung menunjukkan ekspresi jijik. Bahkan terdiam. Bersiap menghindari pasangan anjing ini. Jauh sedikit. Naik lift saja bisa dapat makanan anjing. 2 wanita parubaya juga tidak bisa menahan kepala bergoyang. Berpikir bahwa anak muda sekarang memang pandai bermain. Selamat malam. Melepaskan gigitan. Kita sudah sampai rumah. Dia sangat tak berdaya. Keluar dari lift. Di depan adalah pintu utama. Tapi dia masih menggigit dan tidak melepaskan. Dia hampir lumpuh tubuhnya. Bersandar satu sama lain baru bisa keluar lift. Ahu, itu berarti kamu setuju denganku. Selamat malam, menjilat sudut mulutnya. Melihat telinganya. Jika dia menyangkal, gigit lagi. Gu Chen benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lepaskan dulu. Aku mau ambil kunci, ya. Baru dia dengan terpaksa melepaskan tangan dengan patuh. Dia meraba-raba satu kunci di dalam saku. Akhirnya memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Dengan penglihatan pinggir mata memperhatikan dia. Masih melihat ke arahku. Dan sangat fokus. Sepertinya hanya jika aku sedikit bergerak, dia akan tiba-tiba menyerang. Memeluk pintu. Segera akan dimulai. Tapi selama waktu itu, dia malah menoleh dan memandangnya sebentar. Memunculkan senyum nakal. Ada kecoa di kakimu. Lalu menunjukkan ekspresi ketakutan. Setelah Wanan mendengar itu, ekspresinya langsung seperti bulunya berdiri. Mundur dengan cepat. Di mana ada kecoa? Tolong. Tolong. Terlihat dia sangat takut dan bersembunyi di pojok dinding. Gu Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk lebih dulu. Dan dengan cepat hanya menyisakan celah kecil. Mengucapkan, selamat malam, kepadanya. Aku tidak butuh kamu mencuci pakaian dan masak untukku. Kamu harus pulang lebih awal. Dengar tidak? Kemudian dengan suara, plak, pintu ditutup lagi. Setelah itu gadis itu baru tersadar. Wajah kecil memerah karena marah.
Ternyata lagi-lagi dikerjai oleh Chen Chen. Dengan marah datang ke depan pintu. Mengetuk dengan keras beberapa kali. Dong dong dong. Gu Chen, kamu pembohong besar ini. HMPH, kamu tidak mau aku lagi ya? Sungguh tega. Chen Chen, aku salah. Biarkan aku masuk, ya. Tidak ada tanggapan apa-apa. Dia masih mengira Gu Chen masuk kamar jadi tidak bisa mendengar. Di balik pintu ksatria, dia terus mendengarkan suaranya. Namun tidak ada jawaban. Tidak boleh memanjakannya. Semoga dia cepat kembali beristirahat. Setelah lelah beberapa saat, suara di luar pintu akhirnya semakin kecil. Hingga tidak ada suara apapun. Suara terakhir adalah pintu lift yang terbuka dan tertutup. Dia pun sementara merasa lega. Seharusnya sudah pergi ya, tunggu dulu. Selamat malam adalah gadis yang cukup sensitif. Apakah mungkin dia berjongkok di luar sambil menangis? Semakin dia pikir, semakin tidak tenang. Lalu diam-diam mencoba menarik gagang pintu dengan hati-hati. Ingin melihat apakah dia benar-benar sudah pergi. Baru sedikit membuka celah pintu. Di luar tidak ada suara gesekan. Pelan-pelan dia pun membuka pintu dengan lega. Lebih lebar sedikit. Keluar dan melihat-lihat. Namun saat itulah segalanya di luar mulai terlihat. Dia melihat gadis di seberang yang sudah lama menunggu dengan tenang. Saat dia membuka pintu sekejap itu, tiba-tiba gadis itu langsung berlari. Yah, dalam sekejap, dia tersangkut oleh seekor kucing kecil yang manja. Pusat gravitasi sangat tidak stabil. Tanpa sengaja tersandung lagi. Akhirnya jatuh ke belakang. Selamat malam. Kamu menyerang secara diam-diam. Ternyata kamu memang peduli dengan moaku. Tiba-tiba mencium ringan di wajahnya. Seperti memberi hadiah. Berbalik ke samping wajah. Tidak sampai mencium bibir. Mulai merasa bosan ya. Seru ya menekan aku seperti ini. Baiklah. Aku ingin memelukmu. Kalau kamu mengusirku lagi dari rumah, bagaimana? Jadi peluk aku saja. Dia dengan terpaksa dan perlahan mengangkat bocah nakal ini. Baru merasa ada sesuatu menopang belakang kepala. Ternyata itu adalah kedua tangannya. Baru saja belakang kepala menyentuh tanah. Sepertinya membuatnya sakit karena tertekan. Atau bilang sengaja memberinya bantalan. Benar-benar gadis yang membuat kepala bingung. Wajah keduanya sangat dekat, sangat dekat. Nafas saling bertaut. Tapi selamat malam tidak mengambil kesempatan saat orang lemah. Hanya dipenuhi dengan senyuman yang manis. Gugu. Saat itu, perut keduanya bersamaan mengeluarkan suara gugu. Selamat malam seperti menemukan harta karun. Langsung cerdas berkata, Chen Chen, kamu lapar kan? Jangan usir aku lagi. Aku akan masakkan kamu makanan. Gu Cheng melihat dia melompat dari tubuhnya sendiri. Lalu cepat-cepat masuk ke dapur. Sepertinya cukup rajin. Dia sudah tidak berniat mengusirnya lagi. Karena dia sadar, tidak peduli bagaimana diubah. Dia akan khawatir apakah orang lain benar-benar pergi atau tidak. Selamat malam sebelum masuk ke dapur. Pertama-tama dia menutup pintu depan. Dan menguncinya. Agar nanti dia tidak berubah pikiran lalu mengusirnya lagi. Dia merasa agak lucu. Tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu. Lepaskan sayuranku. Bab 16. Sore kemerahan di punggung Nobita. Ingat bekal makan siang yang dia buat sebelumnya. Rasanya sangat unik. Mengambil tomat dari tangannya. Kenapa ya? Aku baru belajar membuat telur orak-arik tomat. Mau coba aku buatkan untukmu? Kamu pergi siapkan piring dan sumpit dulu. Aku yang memasak. Dia menenangkan dengan suara lembut. Selamat malam akhirnya setuju dengan berat hati. Dia menurut saja, hanya mengambil mangkuk dan sumpit, lalu mencucinya di wastafel. Kemudian meletakkannya dengan rapi di atas meja. Seolah-olah akan makan hidangan barat yang mewah. Setelah Gu Cheng melihatnya, kamar ini terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Adalah tipe kamar terkecil yang Gu Cheng cari dan temukan setelah lama menyewa. Harganya cukup baik, rumahnya rapi dan bersih. Seperti kepribadian Gu Cheng sendiri. Dia sekarang berencana memasak tumis telur tomat, iga asam manis, ikan masin kukus. Semuanya adalah masakan rumahan. Sebenarnya di kehidupan sebelumnya pada usia 18 tahun. Dia tidak bisa memasak makanan ini. Baru setelah menjadi bos bisnis besar, dia belajar dari seorang kokitop spesialis masakan rumahan. Selama memasak, dia hanya menyalakan penghisap asap, tanpa melakukan perlindungan keselamatan apapun.
dan selamat malam dengan diam-diam datang dari belakang. Dengan perhatian menemukan sebuah celemek biru. Kemudian menggantungkannya di badannya. Lalu dengan hati-hati mengikat pita di belakang. Ekspresi kecil. Cukup senang. Minyak goreng saat memasak sangat banyak. Bagaimana bisa tidak memakai celemek? Bagaimana jika nanti terkena baju? Dia memiringkan kepalanya sedikit. Jari-jari menunjuk ke bibirnya. Gu Chen memandang wajah manisnya yang peduli pada orang lain. Sedikit teralihkan pikirannya. Hampir saja masakan di wajan gosong. Terima kasih Gu Chen. Berbalik dan melanjutkan memasak. Tidak perlu menggunakan spatula terlalu sering. Karena ini adalah sepiring iga saus asam manis. Setelah mengikat celemek dengan baik, dia berdiri di samping sambil tersenyum manis dan menonton. Dan mengeluarkan buku catatan kecil. Sedikit demi sedikit dengan serius mencatat langkah memasak. Seperti seorang istri dan ibu yang baik. Sangat sabar. Cara membuat iga asam manis adalah pertama-tama merebus iga hingga matang. Tambahkan tepung dan lumuri rata. Goreng sebentar dalam minyak panas. Setelah menumis daun bawang dan jahe hingga harum. Tambahkan gula putih, cuka putih dan saus tomat, kecap hitam dan iga. Terakhir, aduk rata dan angkat. Setiap daerah memiliki cara membuat yang berbeda. Hanya saja dia membuatnya lebih rinci dan lezat. Belum selesai dibuat. Aroma yang menggoda sudah tercium di seluruh dapur. Menarik hidung runcing Wanan. Jari kaki sedikit naik karena harum. Sangat harum. Sudut mulutnya hampir meneteskan air liur. Dengan penuh rasa malu ia mengelap dengan tisu. Melihat cairan gula dan cuka pada iga babi menyusut. Mendidih menjadi warna merah segar. Ditambah aroma lezat yang menggoda hidung. Membuatnya seketika terperangkap dalam ketertarikan yang dalam. Bergumam sendiri sebuah kalimat. Siapapun yang menikah dengan Chen Chen, pasti akan bahagia sampai pingsan, ya. Saat mendengar gadis bodoh itu bergumam sendiri. Apa sih? Mengernyit melihatnya. Selamat malam, baru sadar setelah beberapa lama. Menutup wajah kecilnya. Tampak seperti orang yang merepotkan dirinya sendiri. Ah, yang menikah dengan Chen Chen pasti aku. Dia mendengar itu dan langsung geleng kepala. Beberapa saat lagi masakan belum matang. Dagingnya belum empuk. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Tubuhnya sedikit mendekat. Menjulurkan tangan kecil yang putih. Dengan bingung merogoh ke dalam panci. Sangat harum. Aku harus coba dulu. Gu Chen sama sekali tidak sempat menghentikan. Tidak ada yang aneh. Setelah tangannya masuk, belum sempat mengambil sepotong daging. Sudah terkena kuah yang panas. Sangat panas, sangat panas. Langsung menarik tangannya kembali. Meniup-meniup dengan keras. Gu Chen akhirnya panik meletakkan spatula. Mematikan api. Menggenggam tangannya menuju keran air. Bodoh, kepanasan ya. Sakit ya. Kalau di rumah kamu memang selalu seperti ini. Apa kamu tidak belajar fisika dengan baik? Tidak tahu seberapa tingginya suhu. Dia mengomel sambil membuka keran air. Mengalirkan air untuk membersihkan sirup gula yang panas. Dimarahi. Dia merasa sedih sampai hampir menangis. Berbisik apakah salahmu karena masakannya terlalu harum. Setelah membantu mencuci. Melihat jarinya yang merah segar. Selain luka bakar. Tidak ada masalah lain yang serius. Lalu menariknya ke kulkas. Memasukkan tangannya untuk dibekukan sebentar. Tunggu aku memasak makanannya. Dia memerintahkan sambil meraba dahinya. Biar dia patuh mengucapkan selamat malam. Merasa Gu Cheng di depan mata kasar tapi juga menghangatkan hati. Dengan berat hati meletakkan tangannya ke dalam kulkas. Kemudian sambil melihat dia memasak. Suasananya terasa aneh. Tapi ini bukan drama televisi. Di rumahnya tidak ada es batu profesional. Bisa langsung dikeluarkan dan ditempelkan padanya. Hanya bisa dimasukkan ke dalam kulkas untuk didinginkan selama lebih dari 1 jam. Hidangan harum kini tersedia di meja. Selamat malam setelah beberapa saat di dalam kulkas. Baiklah, hampir selesai. Kemudian, dia duduk di meja setelah menggosok gigi. Gu Chen awalnya ingin memanggilnya. Tapi sekarang tampaknya tidak jadi. Dia masih membersihkan rumah. Beberapa saat kemudian dia akhirnya duduk di meja. Di seberang. Namun melihat hidangan sama sekali belum disentuh. Dia bingung melihatnya. Selamat malam. Kenapa kamu tidak mulai makan dulu? Dia tersenyum genit. Tentu saja aku menunggu tuan rumah kita datang. Barulah aku bisa makan.
Aku cukup terharu. Mendengar kalimat terakhir itu, aku hanya bisa diam dan tertawa. Sebenarnya ibuku yang memberitahuku. Selama sayur telah dihidangkan, harus menunggu semua orang berkumpul baru boleh mulai makan. Kalau tidak, itu berarti tidak menghormati orang lain. Menjelaskan panjang lebar. Gu Chen akhirnya mengerti juga. Mengangguk. Pipi gadis itu berwarna merah muda. Di bawah asap tipis dari makanan. Wajahnya yang halus malah tampak penuh misteri yang indah. Ini membuatnya tanpa sadar ingin melihat dengan cermat. Sekarang sudah duduk dengan postur yang benar. Lekuk tubuh jelas di pinggir kota. Pinggangnya ramping bisa dirangkul, duduk di seberang. Namun memberi kesan seperti makan bersama seorang putri yang cantik dan anggun. Yang penting, sang putri itu juga sangat nakal. Ketika Gu Chen datang, dia langsung meraih dengan senang. Ingin mengambil sepotong tulang iga asam manis. Tetapi karena tadi tangannya terbakar panas, tidak bisa menggenggam dengan erat. Mencoba beberapa kali tetap tidak berhasil. Bahkan membuat tangannya semakin sakit. Gu Chen merasa lucu setelah melihatnya. Kemudian mengulurkan sumpit. Satu potong demi satu potong membantunya mengambil. Hampir setengahnya dipindahkan. Membuat mangkoknya penuh dengan selamat malam. Seketika merasakan kebahagiaan yang meluap. Tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Meneguk si kecil Chun. Cukup-cukup. Dia baru berhenti tersenyum. Cepat makanlah. Dia lalu menganggukkan kepala. Kamu juga makan. Ingin memberinya makan tapi tidak bisa mengangkat sumpit. Sangat lucu. Akhirnya hanya bisa makan sendiri. Dengan lembut mengambil sepotong iga. Mendekatkan ke mulut kemudian memasukkannya. Mencicipi sebentar. Rasanya manis. Sangat cocok dengan selera. Dan setiap kali makan satu potong, pipi langsung memerah. Tumpukan penuh. Apakah hanya orang-orang terdekat dan terkasih yang mendapat perlakuan ini? Jadi dia mengunyah setiap potong daging dengan seksama. Tapi dia malah berpikir berlebihan. Makanan dalam mangkuk ini memang terlalu manis. Kalau makan banyak jadi enek. Dia lalu mengambil sepotong tomat. Ingin makan yang asam. Karena dia tahu Wanan suka makanan manis. Jadi iga asam manis biasanya manisnya karena gula. Mengulurkan sumpit. Kali ini dia tidak ingin repot. Gu Chen sangat teliti. Akhirnya mengambil satu potong. Tapi saat menarik tangannya kembali, tidak sengaja meneteskan kuah ke bajunya. Menunduk dan melihat. Adalah sensasi hangat yang terasa di dada. Pakaiannya memiliki leher yang terbuka lebar. Dia juga sebenarnya tidak ingin membuka. Namun memang tidak muat sama sekali. Tidak terlalu panas, tapi menempel di permukaan dasiong sangat tidak nyaman. Gu Chen melihat gerakannya, sambil juga memperhatikan noda merah di dadanya. Seketika dia yang biasanya belak-belakan ini jadi malu. Mengangkat kepala untuk melihat, berpura-pura tenang sambil menunduk makan. Selamat malam menyadari suasana hatinya yang aneh. Maka dengan mata indah yang berkedip-kedip, memikirkan ide yang bagus. Malu-malu hingga mengeluarkan suara, "Ayah." Jus tomat Chen-Chen secara tidak sengaja mengenai kulitnya. Jadi apakah bisa? Tolong bantu saya menghapusnya sebentar. Ini adalah godaan. Gu Chen setelah mendengar itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Kenapa harus bilang ini adalah jus tomat milik Chen-Chen? Sungguh aneh. Selain aku yang memasak makanannya, yang lain tidak ada hubungannya sama aku. Dibicarakan seolah-olah aku yang mengotori. Sendiri yang meneteskan. Kamu sendiri yang bersihkan. Mengulurkan selembar tisu. Meskipun dia berkata seperti itu, tenggorokannya agak kering. Tangan ke-17 seceroboh ini. Siapa yang mau menikahimu aku? Dia berkembang dengan baik. Di usia 18 sudah sebesar ini. Sungguh langka. Tapi selain merasa bagus dilihat, dia tidak begitu tertarik. Setelah mendengar selamat malam, dia tidak marah. Malahan sedikit tersenyum tipis. Tersenyum diam-diam. Menerima tisu yang dia berikan. Mengelap dengan lembut. Beberapa menit kemudian, iga dalam mangkuk cepat habis dimakan. Gu Chen menuangkan semangkuk nasi untuknya. Agar makanannya cepat selesai. Nasi masih tersisa satu panci belum disentuh. Dia sangat suka makan iga. Gu Chen lalu menuangkan semua sisa iga ke mangkuknya. Selamat malam merasa agak dimanja kecil. Begitu tidak nyata. Kupikir itu hanya khayalan. Total ada 3 hidangan. Setengah hari juga tidak terlihat dia makan ikan. Lalu dengan sumpit menunjuk sedikit ke ikan. Di piring secara acak bertanya.
Tidak suka makan ikan kukus ya? Ikan mas kukus ini cara pembuatannya sederhana. Pertama ikan mas dibersihkan sisiknya lalu dipotong. Tapi jangan sampai terpotong putus. Menyiramkan garam, kaldu ayam, dan penyedap rasa pada luka. Ditambah dengan jahe segar, daun bawang, dan arak masak. Kemudian meletakkan satu piring ikan mas yang sudah dibersihkan ke dalam kukusan dan mengukus hingga matang. Masakan ini ringan dan itu yang dia suka. Mungkin karena ada arak masaknya. Gadis-gadis tidak suka makan. Dan setelah mendengarnya, selamat malam. Dia mengangkat kepala dan memegang iga dengan kedua tangan. Sepenuh mulut penuh saus manis. Hehe, Guchen kali ini mengerti ya. Xiao Xi bukan tidak suka makan. Tapi ikan memiliki banyak duri. Jika tidak hati-hati saat makan bisa tersangkut tenggorokan. Saat aku berumur 6 tahun aku pernah tersangkut 1 kali. Kemudian aku menyelesaikannya dengan cuka. Sejak itu, ibu tidak mengizinkanku makan. Aku juga tidak berani makan lagi. Dia ternyata tidak makan. Guchen langsung mengambil piring ikan. Setelah beberapa saat dia pergi untuk mencuci tangan. Baru saja memegang daging makan semuanya saus manis. Kembali ke tempat duduk. Berencana benar-benar mulai makan nasi. Namun melihat nasi penuh itu ada 2 potong ikan besar. Dan tidak terlihat tulang ikan sama sekali. Kepalanya yang kecil muncul kebingungan besar. Mengangkat kepala langsung melihat mangkuk Guchen. Di sampingnya penuh dengan tulang ikan berserakan. Selamat malam sangat senang. Bawa mata merah jambu sampai membengkak. Melihatnya, Guchen segera menjelaskan. Sebanyak ini ikan daging. Aku mana habis ini. Jadi aku sudah memilih semua tulang ikan untukmu. Tenanglah makan saja. Senyum tampan. Tiba-tiba dia sangat terharu. Seperti kelinci kecil yang patuh. Matanya lembut seperti air. Mengangguk pelan dengan lemah. Masih bilang tidak peduli padaku yang begitu lembut. Gadis mana yang bisa tahan padanya. Mengambil sumpit lalu berbisik sendiri. Tapi Guchen kebetulan mendengar dan tidak berkata apa-apa. Melihat dia mengais nasi. Daging ikannya sangat harum. Tidak ada rasa curiga sama sekali. Menggigit sekali. Penuh dengan jus. Menandakan daging ikan itu sangat gemuk dan empuk. Mengunyah sebentar dan benar-benar tidak ada duri ikan. Bahkan tidak ada duri kecil yang sangat kecil. Daging ikan mujair biasanya banyak duri kecil. Bagaimana Guchen bisa mengeluarkan satu persatu durinya? Sudah bertahun-tahun tidak makan daging ikan. Dan hari ini yang dimakan adalah masakan hasil dapur Guchen. Sungguh sangat lezat sampai meledak. Cukup mengenyangkan. 2 potong ikan dicampur dengan nasi cepat habis. Enak sekali, enak sekali. Aku masih ingin, Guchen. Melihat matanya yang tersenyum penuh kehangatan. Sangat menggemaskan. Setelah makan selesai, dia mulai mencuci piring lagi. Malam hari membantu mengelap meja. Terakhir menemani dia mencuci piring bersama. Seperti pasangan muda yang tak kenal lelah. Tapi Guchen sama sekali tidak mengakui. Telah benar-benar selesai. Guchen ingin mandi dulu. Lalu menyuruh dia duduk dulu. Aku mandi dulu. Nanti aku atur semuanya. Kamu tidak boleh sembarangan menyentuh barang. Tidak boleh melakukan apapun, mengerti tidak? Setelah mendengar itu, dia agak enggan. Tapi dengan patuh dia setuju. Tidak ada cara. Apa yang dia katakan, ya itulah yang terjadi. Tentu saja harus dengar kata Tuan Chen Chen, tapi selamat malam. Tatapannya selalu dipenuhi dengan bara api yang membara. Itu adalah hasrat yang sangat kuat. Menjilat sudut bibir. Menunggu dia melangkah ke wilayah roh. Tiba-tiba Guchen melihat ekspresi kecilnya yang penuh harapan. Memikirkan sesuatu. Bercakap sembarangan. Dan jangan menguping saat aku mandi. Kalau aku tahu, aku pasti akan menghukummu dengan baik. Awalnya dia tidak peduli. Tapi selamat malam. Seolah-olah sesuatu yang penting diambil darinya dengan mudah. Ekspresi kecil menjadi sangat enggan. Mengembungkan pipi kecilnya. Apa, ini semua tidak boleh. Kalau begitu, aku datang sia-sia dong. Guchen agak terkejut sejenak. Dia tidak mendengar dengan jelas apa yang gadis itu katakan. Atau salah dengar ya? Selamat malam, akan jelaskan segera. Tidak ada apa-apa. Kamu tenang saja mandi ya. Aku akan membawamu dengan aman. Hehe, Guchen merasa malu. Rasanya justru dibawa dengan aman oleh dia adalah hal yang paling berbahaya. Tidak terlalu diperhatikan. Masuk ke dalam.
melepaskan semua pakaian yang akan diganti. Kemudian membuka celah pintu lagi. Secara kebiasaan mengulurkan tangan dan meletakkannya di luar pintu. Berpikir nanti akan mencuci pakaiannya. Dia punya kebiasaan sendiri saat di rumah. Kebiasaan melepas pakaian di luar dulu sebelum masuk. Karena melepas pakaian di kamar mandi sering lupa mencuci. Menyebabkan suatu kali tertumpuk banyak. Lalu dengan cepat mengunci pintu dari dalam. Sekarang malah telanjang. Sungguh takut dia tiba-tiba menyerang. Kalau itu terjadi akan sangat buruk. Dan baru menyesal setelah sadar kembali. Baru saja tidak langsung mendobrak pintu. Sangat disayangkan. Bentuk tubuh Gu Chen sangat bagus. Karena dia pernah berbaring di pelukannya. Juga pernah merasakannya dengan jelas. Mendengarkan suara aliran air. Selamat malam mulai berimajinasi. Karena Gu Chen sudah memberikan peringatan. Dia tidak berani berdiri terlalu lama di depan pintu. Dia merasa sangat bosan. Harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Melihat pakaian yang telah diganti Gu Chen. Kuku lalu mengambilnya. Berencana untuk tampil baik di hadapannya sekali ini. Mencuci pakaian. Merapikan semua pakaian kotor miliknya. Dimasukkan ke dalam ember lalu ditambahkan deterjen cucian. Gulung lengan baju. Seperti ibu rumah tangga yang rajin. Satu persatu dicuci dengan teliti. Setelah 5 menit, Gu Chen selesai mandi dan keluar. Rasanya segar badan dan pikiran. Namun melihat Wan An berdiri di balkon, sedang menjemur pakaian. Karena jemuran terlalu tinggi, tubuh kecilnya harus berjinjit agar bisa mencapai. Kali ini dia mau menggantung celana besar. Gu Chen langsung merasa malu. Setelah berjinjit lama tetap tidak bisa menggantungnya. Hampir saja dia jatuh. Kesal menunggu Gu Chen tertawa. Diam-diam datang dari belakangnya. Menerima pakaian itu dari tangannya. Dasar bodoh, dulu pemilih makanan ya. Ternyata hanya setinggi ini. Selamat malam, baru dengar suara jadi sadar dia sudah datang. Au, aku baik hati bantu kamu mencuci pakaian. Kamu malah bilang aku pendek. Sangat menyebalkan, Gu Chen setelah mandi. Rambutnya basah, lemah ke bawah. Poni menutupi mata. Ditambah kemeja putih. Di mata gadis remaja. Chen Chen terlihat sangat keren seperti ini. Melihat dia benar-benar membantu mencuci pakaiannya. Tidak lagi mengganggunya. Pelan-pelan mengusap kepala kecilnya. Mengelap wajah kecilnya. Terlihat menikmati seperti kucing. Tapi ketika dia melihat ada busa yang tidak bersih di pakaian. Dia terdiam sebentar. Apakah kamu terlalu banyak memasukkan deterjen? Pakaian penuh dengan busa. Dia mengangkat kepala dan melihat yang tergantung di atas. Di pakaian lain juga ada busa. Tidak bicara tentang noda apakah sudah bersih atau belum. Tapi deterjen sama sekali tidak hilang. Ini apakah orang itu tidak sengaja menaburkan deterjen terlalu banyak. Dicuci bagaimanapun tidak bisa hilang. Saya juga sangat pusing. Gu Chen menarik sudut mulutnya. Deterjen. Saya pergi. Bab 18. Jangan marah. Ciuman sedikit. Baji. Lagi mengambil deterjen yang diletakkan di lantai. Menemukan deterjen yang baru dibeli. Hanya tersisa setengah bungkus kecil. Menyembah istri rumah tangga. Bukan malah kebanyakan. Sialan hampir habis saja. Tidak heran tidak bersih saat dicuci. Apakah deterjen itu dibagikan gratis? Dia mengepalkan dadanya sambil sengaja menunjukkan ekspresi marah. Seperti kamu yang kikuk dan ceroboh ini. Siapa yang mau menikahimu nanti? Selamat malam. Dimarahi. Kedua tangan kecil itu kembali menggosok dengan rasa bersalah. Bukankah itu kamu? Suaranya sangat pelan. Cukup keras kepala juga. Sebenarnya dia tidak marah. Paling banter seperti kakak memarahi adik perempuan. Sudah sangat lembut. Gu Chen membalikkan matanya. Kemudian dia mengambil semua pakaian yang sudah dicuci dan mencucinya ulang. Chen Chen, aku sudah mencucinya berkali-kali. Tapi busa masih belum hilang. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Gu Chen menatap tanpa berkedip. Dia menuangkan 2 ember air lagi untuk mencuci pakaian. Asalkan tekad kuat, besi juga bisa dihaluskan menjadi jarum. Setelah mendengar, selamat malam, dia juga ingin membantu. Tapi dia tidak membiarkannya melakukannya. Dia kira Gu Chen masih marah. Jadi dia tetap di sebelahnya dan tidak pergi. Dan terus-menerus meminta maaf dengan lembut dan keras kepala. Aku salah. Maaf. Lain kali tidak akan seperti ini lagi. Aku akan mencium kamu 1 kali. Chen Chen,
Jangan marah lagi. Sambil berkata, tiba-tiba memeluknya dari belakang. Lalu Cherry yang manis memanfaatkan ketidakhati-hatian dia. Mencium wajah bersihnya, peluk-peluk, kenapa? Gu Chen tersadar dan menyadari ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Wajah yang sebelumnya bersih kini bertambah satu bekas merah. Ini disebut sebagai hadiah apa ya? Aku tidak perlu marah lagi kan? Kalau begitu sini dulu juga ya. Dia dengan cepat memeluknya. Seperti kekasih yang manis. Mencium pipi kanannya sekali lagi. Baji. Lalu stroberi di kedua sisi jadi simetris. Sudahlah. Aku sudah tidak marah lagi. Dia tidak tahan lagi. Sebenarnya sama sekali tidak marah. Sekali ini malah hampir membuatnya lemas. Dia pikir pengalaman 36 tahunnya akan terkikis sedikit demi sedikit oleh gadis nakal ini. Selamat malam sebenarnya ingin mencium sekali lagi. Karena Gu Chen memang terlalu manis. Penampilannya sekarang ternyata cukup menggemaskan di mata gadis remaja. Karena dia sampai merah wajah, maka tidak jadi mencium dia lagi. Hanya memeluk dia terus. Melihat profil tampan tanpa bicara. Gu Chen pasrah. Kepala besar. Kamu memelukku seperti ini saat mencuci pakaian sangat tidak nyaman loh. Baru saja melepaskan tangan. Membantunya mengambil ember air lagi. Harus diakui deterjen ini kualitasnya bagus. Baru benar-benar bersih setelah 3 ember air. Busa. Menggantung pakaian dengan rapi. Kembali ke dapur. Mengumpulkan kantong sampah di kamar mandi. Aku keluar untuk membuang sampah. Kamu tidak boleh menyentuh apapun ya. Cepatlah mandi juga. Tidurlah lebih awal. Selamat malam, sebenarnya ingin membantu. Tapi dia sama sekali tidak membutuhkan. Jadi cuma bisa berdiri dengan posisi tegak. Komandan Yese berjanji akan menyelesaikan tugas. Lalu Gu Chen tersenyum. Berbalik dan keluar. Selamat malam. Melihat dia keluar. Dia tersenyum lalu berbalik mencari pakaian. Bersiap untuk mandi. Lalu masuk ke kamar yang pintunya sedikit terbuka. Itu adalah kamar Gu Chen yang bersih, rapi, dan tidak berbau. Perabotan tersusun rapi. Ada sebuah komputer. Ini mana mungkin kamikaze. Ini jelas pria idaman wanita di seluruh dunia. Hehe, apakah kamar Chen Chen ada baju tidurnya? Dia melompat-lompat sambil berbicara sendiri. Datang ke meja komputer. Tanpa sengaja tertarik pada beberapa figur yang terletak di meja. Wah, seperti anak kecil yang menemukan permen. Penuh dengan rasa ingin tahu. Satu-satunya elemen yang milik pria pemuja rumah. Itu adalah figur anime ini. Beberapa menit kemudian, Gu Chen kembali dari luar, menutup pintu. Baru saja akan masuk ke dalam kamar. Namun ditahan oleh Wanan di depan pintu. Sementara tidak mengizinkannya masuk. Gu Chen menatapnya dengan bingung. Melihat ada sedikit ketegangan di wajahnya. Ada apa? Setelah mendengar itu, Wanan menggigil seperti ketakutan. Lalu pandangannya menghindar. Wajahnya agak pucat. Maaf. Melihat dia gugup berkata dengan suara serak. Boleh tanya sesuatu? Apakah figur di mejamu itu mahal? Di mana bisa membelinya? Gu Chen tidak mengerti kenapa dia menahannya di pintu. Namun dia berkata begitu saja dengan santai. Sangat mahal. Beragam dari ribuan sampai puluhan ribu. Dan sebagian besar adalah edisi terbatas. Tampak sangat terkejut setelah mendengarnya. Tidak menyangka modelnya juga sangat mahal. Masih edisi terbatas. Itu, kepala kanan bawah. Aku mau tanya sesuatu lagi. Seberapa mahal Iron Man terbesar di atas meja itu? Dia sangat berhati-hati. Dan Gu Chen secara naluriah berkata, yang paling mahal adalah dia. Dan hanya ada 50 unit di seluruh dunia. Aku juga minta teman di luar negeri untuk membelikannya. Dia bilang figur itu adalah romantisme pria. Dan juga edisi terbatas. Dia kemudian membelinya. Tentu saja bukan dia boros. Uangnya dia sudah minta izin ke ayahnya. Sejak itu dia tidak pernah minta bantuan lagi. Selalu berencana mengandalkan diri sendiri. Selamat malam terbatas 10.000. Hati tiba-tiba berdebar. Tidak tahu mengapa pria menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ini. Tentu saja uang bukan masalah. Masalahnya adalah stok habis. Tanya lagi sesuatu. Kamu bilang jika seseorang secara tidak sengaja merusak Iron Man-mu. Secara tidak sengaja memecahkannya. Hancur menjadi serpihan. Kamu akan bagaimana padanya?
Kata-kata itu terasa seperti menangis. Seperti akan segera menghadapi hukuman mati. Berusaha menatap matanya. Dia langsung mengerti sesuatu. Menggertakkan gigi. Kalau begitu mungkin aku akan menekan dia di atas tempat tidur. Memukulnya dengan keras. Selamat malam, takut. Punggung bersandar pada dinding. Melihat dia meletakkan kedua tangannya di belakang. Seolah-olah memegang sesuatu. Lalu dia tanpa berkata apa-apa. Menarik tangannya ke atas. Memang melihat sebuah Iron Man. Tapi permukaannya tidak rata. Seperti pernah terjatuh. Lalu dilem dengan lem 502. Dia menatap patung Iron Man yang menemani seluruh masa semanya. Tangannya agak gemetar. Maaf ya, aku tadi pikir itu besar. Jadi ingin mengambil dan bermain. Tapi tidak sengaja jatuh dan rusak. Tapi sudah dilem dengan lem. Tapi terlihat hasilnya kurang bagus. Aku bersedia mengganti 10 kali lipat harganya. Tolong Chen Chen jangan terlalu keras memarahinya. Menunduk sudah siap untuk dimarahi dan dipukul. Menutup mata. Mengepalkan bibir rapat-rapat. Tangan kecil memegang ujung pakaian. Melihat sikap mengaku salah dengan sangat sungguh-sungguh. Gu Cheng melihatnya. Lalu melihat Iron Man. Keduanya berdiri di depan pintu selama 2 menit. Meskipun Iron Man sangat nakal. Tapi selamat malam juga sangat perhatian. Satu potong demi satu potong dirangkai kembali. Bahkan tidak ada satupun pecahan yang terlepas. Hanya ada beberapa retakan saja. Dan melihat dia menunggu dimarahi dengan penuh penantian. Gu Chen tidak jadi marah. Dia malah takut. Asalkan hanya memarahinya sedikit saja. Dia akan merasa bersalah dan menangis terseduh-seduh. Dia tidak tega sehingga membiarkannya saja. Lagi pula itu hanya pajangan. Perbaikannya juga cukup bagus. Biarlah seperti ini saja. Tidak apa-apa, harus diakui dia sangat sabar. Selamat malam, baru saja membuka mata saat itu. Mata yang tegang, berkedip dengan mata yang berkilauan. Sangat bingung, hampir saja menitikkan air mata. Bagaimana bilangnya? Tidak marah ya tidak marah. Dia kembali meletakkan telapak tangannya di dada. Uangnya pasti akan aku ganti. Terima kasih, Chen Chen. Maafkan aku. Chen Chen-ku terlalu lembut. Kembali berdiri di ujung jari kaki dan mencium. Bab 19. Telinga kelinci yang digaruk sembarangan bisa membuat hamil. Berlutut di dagunya dan menciumnya sebentar. Sebenarnya dia yang menghindar dengan cepat. Kalau tidak, sudah tercium bibirnya. Barusan terasa seperti digigit oleh kucing nakal dan manja. Membuat hatinya tak terhindarkan muncul gelombang. Menggelengkan kepala lalu terkejut menjadi baik. Cepat mandi. Tidak pagi lagi. Baiklah lalu menunduk senang diam-diam. Akhirnya melewati di sampingnya. Langsung pergi ke kamar mandi. Gu Chen hanya menggelengkan kepala. Melihat mainan Iron Man yang diberikan Di Huan kepadanya. Tetap memeluk dengan sedih. Membawa persembahan untuk perempuan keluarga. Dia pergi ke kamar mandi. Menemukan paling dalam adalah kamar mandi kaca. Di luar ada toilet. Lalu membuka pintu kamar mandi kaca. Pergi ke samping bak mandi. Mengisi air penuh. Kemudian cepat-cepat melepas pakaian. Putih mulus. Telapak kaki seperti capung menyentuh air. Melangkah ke dalam air hangat. Mulai berendam. Setelah beberapa saat hampir selesai mandi. Dia mengatupkan bibirnya. Gu Chen sedang menuang air untuk diminum di luar. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi spiritual yang sunyi. Aku lupa membawa piyama. Bisa tolong ambilkan sebentar? Permintaan lembut itu. Gu Chen mendengar. Dada terasa panas tanpa alasan yang jelas. Sungguh deh. Baju saja tidak diambil. Mandi apa coba? Tapi bagaimana aku mengoperkan padamu? Dia sedikit mengeluh. Namun kemudian disambut dengan tawanya. Hehe aku tidak khawatir apapun. Selalu menyambut Gu Chen kapan saja. Kalau tidak bawa baju tidak apa-apa saja. Ternyata masih belum menutup pintu. Perilakunya sudah sangat jelas. Dia mendengarkan suara tetesan hujan mandi yang jatuh di kulit halus. Dengan tenggorokan yang kering, menjawab. Aku carikan untukmu. Tapi aku hanya meletakkannya di meja luar. Kamu ambil sendiri saja. Selamat malam dari dalam pintu. Lalu menunjukkan ekspresi sedikit kecewa seperti orang yang berharap lebih. Masih terlalu jauh. Aku tidak cukup panjang untuk meraihnya. Kamu bantu bawa masuk tidak? Meskipun ada pintu kaca di dalam. Tapi belum tentu bisa masuk. Pintu kaca itu terbuka. Dia tidak akan tertipu.
Jadi hanya bisa sampai sini. Aku bisa membawakan masuk untukmu. Tapi jika kamu berani menyerang secara diam-diam atau melakukan hal aneh, aku akan mematikan pemanas air, lampu pemanas, dan lampu di kamar mandi kamu. Membuatmu mandi air dingin. Tahu tidak selesai bicara. Omong-omong ini kembali membuat tertawa. Memang aku yang paling cerdas dan penuh akal. Dokumen selamat malam di bidang ini. Tiba-tiba hening selama 2 detik. Berpikir kalau dia bisa dapat pacar seperti ini. Aku langsung ikut marga dia. Kamu benar-benar sangat nakal. Dia merengek sepanjang waktu. Masih marah sambil memercikkan air. Meski sekarang sudah hampir selesai mandi. Tapi nanti kalau dia benar-benar sekejam itu. Mengunci diri di kamar mandi. Telanjang bulat. Lampu dan penghangat kamar mandi tidak boleh dinyalakan. Sebenarnya itu juga cukup tidak nyaman. Terpaksa menyerah saja. Dengan cepat Gu Chen mencari piyama kelinci warna merah muda yang cocok untuk gadis. Pakaian ini adalah waktu sepupunya datang mengunjunginya. Piyama yang tidak sengaja tertinggal saat pergi. Juga tidak diambil kembali. Hari ini kebetulan berguna. Membawa pakaian berwarna merah muda ini ke kamar mandi. Membuka pintu dengan hati-hati. Aku akan masuk. Tidak ada jawaban. Bisa buka pintu. Ternyata pintu kamar mandi tidak ditutup. Malam itu diam-diam berbaring di dalam air. Wajah kecilnya tampak kesal. Dia secara naluriah ingin menutupi matanya. Tapi ketika menoleh kembali dia menyadari. Tubuhnya seluruhnya terendam air. Hanya terlihat kepala kecilnya. Serta lutut bagian bawah yang putih. Sungguh beruntung. Aku taruh di sini untukmu. Ingat untuk pakai nanti. Gu Chen meletakkannya lagi di meja kecil dekat keran. Dan terus mengamati perilakunya dengan cermat. Jika ada satu tanda yang mencurigakan, langsung menutup mata. Selamat malam, wajah yang marah. Menggulung rambutnya tinggi ke atas. Dagu terbenam di bawah air hangat. Sangat imut, sangat imut. Tiba-tiba membuatnya teringat pada karakter anime senior Mai. Saat berendam juga merasa rambutnya terlalu panjang dan tidak nyaman. Mengikat ekor kuda. Tapi dia memang biasanya memakai ekor kuda tinggi. Gu Cheng sadar kembali. Cepat mengalihkan pandangan. Berbalik dan hendak pergi. Selamat malam. Melihat dia yang gugup seperti itu. Sungguh ingin menggodanya sedikit. Maka tiba-tiba mengulurkan cakarnya di tangan. Berlompat dan melambai-lambai di udara dengan marah. Awo, ternyata benar-benar membuatnya kaget. Tutup mata dan langsung pergi. Tapi setelah memutar ulang di pikiran 2 kali baru sadar bahwa dia telah dipermainkan oleh bocah kecil ini. Dia tidak benar-benar mengosongkan tubuhnya. Hanya merentangkan lengannya sangat panjang saja. Gu Chen merasa wajahnya agak memanas. Meskipun melihat tubuh orang lain adalah hal yang atas suka sama suka. Hukum juga tidak melarang. Tapi dia tidak menganjurkannya. Mungkin inilah yang disebut seorang gentleman. Hehe, Chen Chen sangat lucu. Sebelum menutup pintu, kembali terdengar tawa gadis yang seperti lonceng perak. Ternyata dia sedang menertawakan palu lucunya sendiri. Karena dia memang tidak benar-benar melanggar aturan. Jadi memang tidak bisa mematikan listriknya. Setelah selesai mandi dan keluar untuk mengucapkan selamat malam. Gadis cantik dengan baju tidur kelinci berwarna merah muda muncul dengan menawan di depannya. Piyama kelinci berbulu ini sangat cocok untuknya. Seolah-olah dibuat khusus untuknya. Atau mungkin pantas disebut sebagai nyonya kelinci. Begitu keluar, ia menutupi kepalanya dengan ujung topi. Terlihat semakin polos dan imut, sangat nyata. Ternyata sudah disiapkan piyama seimut ini untukku. Gu Chen berdiri di depan pintu. Melihat kelinci kecil yang lucu di depannya. Agak terpana. Ia hampir dibuat gemas. Mata kelinci berkedip-kedip. Dan di ekornya ada bola kecil berwarna putih. Sebagai ekor. Selain telinga kelinci. Itu adalah tempat kedua yang paling ingin ia cubit. Tidak ada banyak penjelasan. Hanya mengelus kepalanya. Dia segera meloncat ke atas. Ia mengambil pakaian kotor. Dan pergi ke balkon untuk mencucinya. Aku sebenarnya ingin membantunya mencuci. Tapi itu adalah pakaian perempuan. Dia bahkan malu untuk melihatnya. Gimana bisa malu untuk menyentuh. Tapi tetap saja di samping membantu dia mengambil air. Dan mengawasinya menuangkan deterjen. Tak lama semuanya selesai. Keduanya melihat hujan turun di luar jendela. Sepertinya akan ada petir. Membawanya ke depan pintu sebuah kamar. Selamat malam menggosok tangan kecilnya. Menantikan pengaturannya.
Hehe, waktunya tidur. Mungkin benar-benar bertengkar dengan orang tua. Atau mungkin hanya dia yang ingin tinggal bersama. Bagaimanapun juga, karena sudah menyetujuinya. Mandi sudah selesai. Terpaksa tidur di sini saja. Dia sangat senang. Telinga kecilnya yang merona sampai berdiri tegak. Kamar sudah aku rapikan untukmu. Password Wi-Fi adalah 88. Jangan bermain terlalu malam. Aku tidur duluan. Selamat malam. Dia seperti seorang ayah yang mengucapkan selamat malam. Didi mendengarnya dengan bingung. Wajahnya kecewa seperti longsoran salju. Apa? Bukankah kita tidur bersama? Mengecup bibirnya. Sambil meraih ujung bajunya. Polos dan menggemaskan. Gu Cheng tersenyum kecil. Sudah menebak dia akan berkata begitu. Lalu langsung meraih kedua telinga kelincinya dan mengangkatnya. Selamat malam. Kamu mau ngapain sih? Ada 2 kamar. Kenapa tidak tidur terpisah? Lagi pula saya suka mendengkur saat tidur. Jadi rencana saya itu tidak salah. Dia tersenyum kecil lalu melepaskan telinganya. Ekspresi kecilnya langsung menjadi sangat sedih. Tinju kecil yang lembut itu langsung memukul dada pria itu. Jangan sentuh telinga kelinci liar, nanti bisa hamil loh. Bab 20. Tidur bersama. Tidak mungkin melompat dari sini. Gu Chen hampir tertawa. Aku takut gelap. Bisakah kau menjagaku sedikit? Mari tidur bersama semalam saja, boleh ya? Aku bersumpah tidak akan melakukan hal-hal aneh. Dia kembali memeluknya dengan kedua tangan. Suaranya sangat manja. Jika orang biasa, mungkin sudah membalikkan tubuhnya dan memeluknya dengan penuh kasih. Memeluk kedua lengan. Dengan begitu dia tidak bisa mendorong menjauh bibirnya. Tersenyum nakal. Gu Chen tidak akan percaya omong kosongnya. Jangan bohong lagi. Sekarang siapa yang takut gelap? Jika kamu benar-benar takut gelap, bisa menyalakan lampu. Biaya listrik segitu aku bisa bayar. Ya sudah begini saja. Lepaskan aku. Dengar dia bilang begitu. Selamat malam. Wajah kecil marah memperlihatkan gigi taring kecil tak boleh. Jika kamu tidak membiarkanku tidur bersama, aku akan terus memelukmu. Aku paling suka mendengarmu mendengkur. Dan aku juga sangat patuh saat tidur. Selain itu pagi-pagi saat membuka mata bisa melihat aku. Pacar cantik seperti ini terbaring di samping. Bukankah itu hal yang sangat membahagiakan? Dia membimbing dengan sabar. Mencari alasan. Cukup serius juga. Memeluk lebih erat lagi. Wajah kecil menempel di dadanya. Aha, jangan menambah drama sendiri. Bosan tidur-tiduran atau semacamnya. Kalau ada yang pertama kali pasti ada yang kedua kali. Ini dia harus benar-benar menahan diri. Aku beritahumu, aku tidak peduli kamu mau melepaskan atau tidak. Pokoknya walaupun langit runtuh, aku tidak akan tidur bersamamu. Kita bisa berlama-lama sampai besok pagi. Dia tegas dan mantap. Meskipun tidur sambil memeluk gadis yang lembut dan empuk itu sangat nyaman. Tapi dia tetap lebih suka bantal kartun. Begitulah, keduanya bertahan di depan pintu. Gu Chen sesekali menggaruk daging empuknya. Dibuat gatal-gatal. Beberapa kali ingin melepaskan, tapi tetap bertahan memeluknya. Tak lama ucapkan selamat malam. Berpikir tidak bisa lagi berdiri di depan pintu. Keteguhan Gu Cheng benar-benar sangat kuat. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Jadi hanya bisa sambil memeluknya. Sambil menarik tubuhnya ke kamar sendiri. Dia menarik kuat ke belakang. Iya. Karena pusat gravitasi ke depan. Gu Chen takut dia jatuh seperti dirinya yang terakhir kali. Kepala belakang terbentur ke tanah itu tidak baik, maka harus mundur sedikit demi sedikit. Begitulah, akhirnya dia ditarik masuk ke kamar. Dan Wanan dengan cerdik menutup pintu kamar pakai bokongnya. Mengangkat kepala terus melihat wajah Gu Chen yang tampan dan memesona. Tertawa bodoh, hihi. Hari ini kamu adalah milikku. Tidak disadari kalau bukan karena Gu Chen memudahkan dia. Dia benar-benar tidak bisa menariknya, dia merasa lucu. Akhirnya menghabiskan hampir lebih dari 10 menit waktu. Baru bisa menggendong Gu Chen pria keras kepala ini ke tempat tidur. Awalnya dia datang ke tepi tempat tidur. Lalu menggoyangkan tubuhnya dengan keras 2 kali. Gu Chen tidak bisa mengendalikan diri. Sekali jatuh terkapar di tempat tidur. Merasakan berat tubuhnya. Kita akan bersabar dan menunggu saja. Dia mengeluarkan suara bergumam tapi segera pulih sambil memeluknya erat. Membiarkan keduanya tetap berpelukan dalam posisi nyaman untuk tidur.
Namun Gu Chen juga sangat keras kepala. Saat tubuhnya menindih dia, melihat mata yang mengucapkan selamat malam, dia benar-benar takjub. Apakah tangan kecil ini tidak capek? HMPH, sudah sampai di tempat tidur. Pokoknya aku memelukmu tidur semalam juga tetap semalam. Aku juga tidak rugi. Dia agak sedikit bangga. Gu Chen menekan dari depan. Sebenarnya jika tidak sengaja, kapan saja bisa saja wajah saling menempel dan mencium dia. Perasaan ini sangat membuat gelisah. Selamat malam badan sih tidak apa-apa. Tapi dia malah merasa panas. Karena kaki gadis itu sedang melingkari selimutnya. Gu Chen mengangkat kepala dan melihat senyum imut di bawah telinga kelinci itu. Dia sengaja memarahi. Baiklah, kalau begitu kita tahan-tahan saja. Nanti kalau kamu tertidur aku pergi. Tuhan Raja datang. Tidak ada yang bisa menahannya. HMPH, boleh juga. Kalau begitu aku tidak tidur semalaman. Kita seperti ini saling melihat satu sama lain sepanjang malam juga tidak apa. Dia tersenyum. Sesekali sengaja membuat ekspresi cemberut seolah ingin menciumnya. Dia tak berdaya menghindari gadis itu. Baik berdiri maupun berbaring. Wajah bayi tanpa sedikit pun lemak itu selalu sangat imut. Kalau ada orang yang melihat di sebelah, pasti akan iri memiliki pacar yang sangat imut seperti itu. Tapi hal-hal ini malah membuat kepalanya sedikit sakit. 1 menit, 10 menit, 20 menit berlalu. Akhirnya mengucapkan selamat tidur dengan penuh keyakinan. Menjadi yang pertama menyerah. Mata yang mengantuk dan mulut kecil yang menguap. Mengantuk sambil menguap. Sampai menangis karena mengantuk. Seperti kucing kecil yang menguap. Gu Chen sudah melihat gigi taring kecilnya. Padahal dia tidak mengantuk. Hanya merasa sangat tak berdaya. Karena menekan badannya harus tetap menyangga tubuh. Menjaga jarak tertentu dengannya. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, bisa menekan dia. Ditambah ucapan selamat malam. Tubuh halus yang harum itu membuat pria ini hampir tidak mengantuk. 1 menit kemudian lagi, perempuan muda di depan mulai bernapas dengan lembut dan teratur. Tangan kecilnya akhirnya juga melonggar. Pelan-pelan meluncur ke bawah dari kedua sisi. Paha juga diletakkan di tempat tidur. Tubuh halus itu begitu lembut. Berbaring sangat nyaman. Gu Chen melihat ekspresi si kecil ini. Menggelengkan kepala. Benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Seperti anak kecil saja. Akhirnya dia yang kalah duluan. Dia kemudian merasakan seluruh tubuhnya pegal dan baal. Ingin bangun. Tapi sedang akan tidur ke dalam mimpi. Selamat malam. Bulu mata panjang tak bisa dibuka. Mulut Cherry yang imut mengucapkan sesuatu dalam mimpi. Iya, pagi-pagi. Aku ingin malam yang tenang. Bisa tidur. Harum. Sedikit kabur. Tapi dia masih mengerti. Mengira dirinya berisik. Membangunkannya. Ternyata itu hanya bicara dalam mimpi. Tidak sadar. Tapi ucapan itu lembut dan manis. Membuatnya masuk ke dalam hati. Ciuman satu bisa membuat tidur lebih nyenyak. Melihat wajah tidur saat dia tertidur. Lugu dan menggemaskan. Sangat menggemaskan. Kalau begitu aku akan membuat pengecualian. Dia bahkan tidak sadar tatapannya menjadi lebih penuh kasih. Baru saja menundukkan kepala. Dengan lembut menciumnya di dahi yang lembut itu. Tidak berhenti sejenak. Lalu membantunya bangun dan pergi. Entah kenapa. Mungkin dia sama sekali tidak bisa menolak segala sesuatu yang menggemaskan. Atau mungkin cuacanya terlalu panas. Pikirannya menjadi bingung. Pokoknya itu hanya sebuah ciuman saja. Lain kali pasti tidak akan membiarkannya menghiburku seperti itu. Datang ke bawah tempat tidur. Selamat malam, sudah tertidur dan tidak terbangun. Dia lalu meregangkan tubuhnya. Menutup pintu kamar untuknya. Pergi ke kamar mandi lagi. Kembali ke kamarnya sendiri. Setelah dicium Gu Chen, selamat malam di kamar gadis itu. Tanpa sadar pipinya menjadi merah. Tapi dia tidak bangun. Membungkuk dan menciumnya di dahi. Ciuman selamat malam memang membuatnya tidur lebih nyenyak. Gu Chen kembali ke dalam rumah. Mengunci pintu dari dalam. Kemudian berbaring dengan kelelahan di tempat tidur. Mematikan lampu dan langsung tidur. Awalnya masih ingin bermain game. Tapi sudah pukul 11 malam. Soal selamat malam. Tentu saja tidak bisa tidur bersama. Nanti ada masalah. Di luar hujan masih turun. Menghantam kaca, awan gelap menggelayut. 2 jam kemudian. Sudah lewat pukul 1 dini hari. Hujan makin deras. Mulai terdengar petir.
Selamat malam sedang tidur lelap di kamar. Tidur dengan posisi terlentang dan tangan dan kaki menjulur, bermimpi indah. Tiba-tiba seberkas petir menyambar di luar jendela. Boom! Disertai suara hujan. Petir sangat menakutkan. Bahkan saat dalam keadaan tidur nyenyak, tak terelakkan membuat alis berkerut karena ketakutan. Bab 21. Guntur, tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Menyamping ingin melanjutkan tidur. Namun di luar jendela petir yang lebih besar kembali menyambar. Boom! Malam mendengar suara petir. Seolah-olah sebuah duri tajam menancap di telinga. Hampir seketika tubuh kecilnya bergetar di tempat tidur. Duduk tegak, matanya terbuka lebar, menatap ruangan yang kosong. Agak takut, suara petir di luar masih terus. Beringas menyambar lagi di jendela membentuk cahaya kilat. Dia yang takut petir sudah merunduk ke dalam selimut. Merunduk seperti bakcang yang menggigil. Banyak gadis yang takut petir. Dia tentu juga tidak terkecuali. Apalagi suara petir hari ini sangat keras. Membuatnya menangis ketakutan. Di dalam selimut. Chen. Aku sangat takut di mana kamu. Air matanya sudah membasahi. Selimut kecil itu berdoa semoga Guchen bisa muncul. Sangat benci petir. Dia menangis dengan sangat deras. Melepaskan ikatan keluarga. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Awalnya sudah takut kamar gelap masih ada petir. Yang terpenting Chen yang katanya akan tidur bersama juga tidak ada. Hati kecilnya sangat butuh perlindungan. Saat itu seperti sekelompok ulat kecil yang meluncur dari tempat tidur. Segera kemudian berjinjit membuka pintu. Melarikan diri ke aula. Di sini agak tenang. Karena jendela balkon semuanya tertutup. Tapi masih bisa terlihat petir pelan-pelan merayap dalam gelap. Akhirnya meraba pintu depan Guchen. Lalu perlahan menarik pintu. Memutar gagang pintu. Xiao Chun agak gemetar. Guchen, bisakah buka pintu? Aku sangat takut. Bisakah menemani aku sebentar? Cuma sebentar saja, boleh. Setelah ini aku akan pergi. Tolong ya. Chen, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku sangat kedinginan. Mengetuk pintu beberapa kali. Tidak tahu orang di dalam sedang tidur pulas atau alasan lain. Tapi tidak terlihat tanda-tanda pintu dibuka. Dia perlahan merasa sangat kecewa. Mendengarkan suara petir. Seperti genangan air. Menarik pintu. Perlahan meluncur ke lantai. Duduk terkulai. Menangis lagi. Seperti anak yang benar-benar tidak diinginkan. Tapi fajar mungkin akan terlambat. Namun tak pernah absen. Pulsa gagang pintu tiba-tiba bergoyang 2 kali. Tapi pintu perlahan dibuka dari dalam. Tubuh kecil, selamat malam, masuk perlahan ke dalam pintu. Tiba-tiba sepasang tangan besar menggendongnya dengan gaya pelukan putri. Suburban pun jatuh ke pelukan hangat. Selamat malam, kenapa? Mau ke kamarku buat apa? Tidak apa-apa kan? Jangan menangis ya. Aku takut. Mendengarkan suara lemah dan malang ini. Guchen saat itu hatinya bergetar. Hampir merasa sangat sedih. Kemudian kepala kecil itu kembali berusaha masuk ke pelukannya dengan kuat. Mencari perlindungan. Guchen berpikir sejenak. Kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Lalu buru-buru memeluknya ke ranjang. Baiklah, tidak apa-apa. Aku di sini, jangan takut. Seperti sedang menenangkan anak dengan lembut. Awalnya ingin melepaskannya. Lalu pergi menutup pintu. Tapi Wanan memeluknya erat-erat. Seolah menangkap elang yang tidak akan dilepaskan seumur hidupnya. Jangan pergi, peluk aku erat-erat, bolehkah? Gadis itu menangis memohon. Dan dia tersenyum tanpa daya. Pelan-pelan menghapus air matanya terlebih dahulu. Dia melihat di pipinya sudah ada 2 bekas air mata. Dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Tapi tidak mengerti dari mana rasa bersalah itu berasal. Mengusap air mata lalu menyentuh hidung kecilnya yang sedang menangis. Kemudian dengan lembut menepuk kepalanya. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Aku akan memelukmu sampai tidur. Lalu dengan hangat memeluk pinggangnya. Membiarkan keduanya saling berpelukan. Manis. Aku melindungimu. Dia seperti sedang menenangkan anak kecil. Selamat malam perlahan tidak terlalu takut lagi. Hanya tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia kembali dengan lembut menarik selimut ke arahnya. Menutupi lebih banyak untuknya. Kali ini walau di luar rumah ada petir sebesar apapun. Dia tidak akan takut lagi, karena dia telah menemukan pelabuhan tempat berlindung yang hangat.
Perlahan gadis dalam pelukannya mulai terlelap di bawah penghiburannya. Saat akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menutup mata. Melirik sekali pada Guchen yang masih menenangkannya untuk tidur. Dengan suara lembut berkata, "Cium aku sekali, jangan usir aku pergi." Tiba-tiba mengerucutkan bibir kecilnya. Karena wajah keduanya sangat dekat, sehingga saat mengerucutkan bibir, malah mencium hidungnya. "Selamat malam," sebenarnya ingin langsung menciumnya di bibir. Tapi karena didamaikan olehnya, rasa kantuk terlalu kuat hingga tak punya tenaga. Nafasnya menjadi teratur. Namun tubuh Guchen menjadi panas karena ciuman itu. "Sialan, tidur saja kalau mau tidur. Kenapa harus cium aku satu kali? Apa aku tidak boleh tidur ya?" Melihatnya, wajahnya tanpa sadar menunjukkan rasa sayang yang lembut. Bagaimana mungkin mengusirnya pergi? Kemudian dia juga berencana untuk tidur. Tak disangka, yang keras kepala akhirnya tidur berdekatan dengannya. Benar-benar kehidupan yang tak bisa ditebak. Rencana tidak bisa mengalahkan perubahan. Tapi sepertinya juga tidak terlalu buruk. Setidaknya dia bisa menggantikan bantal peluk, kan? Memeluk pinggang rampingnya. Dagu menyentuh kepalanya perlahan tertidur. Guntur di luar masih cukup keras. Namun kedua orang di dalam kamar tidur lebih pulas daripada apapun. Waktu berlalu dan tiba di pagi hari berikutnya. Burung di dahan bersuara ceria. Karena hujan deras semalam, udara hari ini terasa lembab. Suhu pas sekali. Di kamar, Guchen terbangun terlebih dahulu. Membuka mata dan menggelengkan kepala sebentar. Ternyata dia terbaring di lantai. Secepat itu tanda tanya memenuhi dahinya. Dia ingat tadi tidur berpelukan. Lalu kenapa bisa tidur di lantai? Bagaimana bisa seperti itu? Perlahan bangkit. Baru sadar pinggang agak sakit. Seperti tertekan sesuatu. Mendukung pinggang sambil berjalan ke sisi tempat tidur. Baru melihat gadis bertopeng kelinci itu sedang tidur terlentang dengan posisi menjulur di tempat tidur. Matahari sudah setinggi ini. Dia masih belum bangun. Dan sekarang tubuhnya membentuk posisi seperti huruf besar. Seperti posisi astronot. Setelah bergeser semalaman, sudah sampai di sisi tempat tidur. Jika bergeser sedikit lagi bisa jatuh. Baju kelincinya termasuk yang menempel di pinggul. Jadi paha sama sekali tidak tertutup. Terlihat putih mencolok di bawah sinar matahari. Penampilan polos ini memberi kesan ceroboh dan santai. Dia baru ingat kembali. Tidur malam itu mudah bergeser. Hampir setiap 1 jam muncul gerakan besar. Dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Pukul 5 pagi. Tidak sengaja tertendang olehnya hingga jatuh dari tempat tidur. Bersentuhan erat dengan lantai. Bab 22. Si kecil yang belum bangun tapi sudah minta dilayani. Sungguh tidak disangka gadis cantik dan presiden perusahaan yang anggun ini. Ternyata punya sifat seperti anak kecil yang belum bisa tidur dengan tenang. Setelah tak sengaja terpental dari tempat tidur, Guchen juga malas bangun. Hanya tidur berdekatan begitu saja. Jika dipikir sekarang, sungguh agak bikin sakit kepala. Dengan sifat seperti dia, siapa lagi yang mau menikahinya nanti? Siapa yang berani tidur bersama dan menanggung akibatnya? Menggelengkan kepala. Tapi sinar matahari pagi yang menerpa wajahnya yang putih bersih. Wajah kecilnya terlihat cukup manis. Dan pipinya tersembunyi dalam tudung topi kelinci berbulu. Membuat orang ingin menggunakan wajahnya untuk mengisi kekosongan lucu itu. Tentu saja hal ini akan membuatnya miring. Meninggalkan pikiran aneh. Dia berbalik dan meninggalkan kamar. Pergi membeli sarapan. 10 menit kemudian, sarapan sudah dibawa pulang. Namun dia masih tidur. Sudah jam berapa? Kalau tidak bangun, kamu akan terlambat. Dia mengeluh karena dia hanya berguling di tempat tidur. Guchen menata sarapan. Lalu menggulung lengan bajunya dan menariknya bangun. Matahari di malam hari sudah menyengat pantatmu. Cepat bangun. Setelah berteriak beberapa kali, dia hanya bisa menggumam kecil. Menggumam beberapa kali lalu tertidur kembali. Guchen akhirnya harus meraih pergelangan tangan kecilnya agar bangun. Bangunkan si malas kecil. Setelah berhenti di udara, awalnya kukira dia jadi tidak ngantuk. Namun begitu aku melepaskan tangan, tubuhnya yang lembut seperti air pun ambruk. Kembali menyatu dengan ranjang besar. Nafasnya teratur. Menghela napas seperti itu sebanyak-banyaknya. Dia hanya menggaruk pantatnya lalu melanjutkan tidur. Bisa dibilang benar-benar tak peduli apa-apa. Di luar jendela adalah Guchen yang kesal dan cemas.
Melihat wajah tidurnya yang cantik, siapapun tak akan menyangka, seorang cewek wanita yang secantik ini, ternyata juga suka tidur lama, dan sesekali mengeluarkan air liur. Meski wangi, tapi dia berencana mencuci bantalnya setelah ini. Tidur malas begini memang tiada duanya. Tidurnya lebih nyenyak dari anak kecil. Kelihatannya harus dipukul pakai tongkat di pantat baru bangun. Bukannya begitu, dia malah memiringkan kepala memandang wajahnya. Lalu satu tangan meraih dan menepuk pantatnya pelan 2 kali. Tentu akan ada sedikit rasa sakit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terbangun? Dan setelah ditepuk pantatnya selamat malam, langsung menggunakan tangan kecil untuk menutupnya. Matanya bahkan tidak dibuka. Mulut kecilnya lembut dan empuk. Mama, izinkan aku tidur 1 menit lagi. Iya. Jangan pukul pantatku. Setelah mendengar itu, Guchen benar-benar meleleh oleh makhluk kecil ini. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan sedikit kasih sayang. Dia masih mengira ini di rumah. Mama datang memanggilnya bangun untuk makan. Guchen berpikir sejenak. Tidur malas juga bukan tanpa alasan. Kemarin saat hujan petir datang ke kamarnya. Sudah jam 1 pagi. Berkutat lama. Jadi mungkin tidak tidur nyenyak. Tapi harus kerja sekarang. Di ponselnya ada beberapa panggilan tak terjawab. Selamat malam, kamu bangun duluan. Guchen mengambil kain wajah dan membasuh wajahnya. Membuatnya sedikit lebih sadar. Akhirnya bisa duduk setengah di tempat tidur. Namun masih linglung sambil mengangguk-angguk. Lalu ia mencari pakaian yang akan dipakainya. Datang ke balkon. Mengambil pakaian dalam putih yang kemarin dicuci dan dijemur serta jaket hitam. Juga kacamata. Terakhir mengambil celana dalam kartun putih. Datang ke pintu kamar. Tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Yaitu selamat malam. Sepertinya semalam tidak memakai itu ya. Memikirkan hal ini. Dia sangat terkejut. Kemarin hanya memberinya piyama kelinci. Dalam keadaan seperti itu masih berpelukan begitu lama. Kalau kemarin tahu kondisinya seperti ini. Peri kecil yang menyebalkan ini. Diperkirakan membuatnya terjaga sampai pagi ini tak bisa tidur. Mengabaikan pikiran yang kacau. Memberikan pakaiannya kepadanya. Membelakangi. Membiarkannya mengenakan sedikit demi sedikit. Dia masih mengantuk. Pakaian baru benar-benar terpakai setelah 10 menit. Ah, sudah selesai mengenakan pakaian. Sangat melelahkan aku. Guchen memutar wajah, melihat penampilan wanita karir yang kuat ini. Rasanya sangat tidak cocok dengan dirinya yang mengantuk. Tersenyum. Menyuruhnya bangun. Tapi setelah turun tempat tidur, bahkan kakinya tak bisa berdiri tegak. Jadi dia hanya bisa membungkus sedikit dengan sukarela dan menggendongnya dengan lembut. Pelan-pelan menuju ruang tamu dan duduk. Selamat malam, mengantuk, menguap. Napas hangatnya selalu berhembus di telinganya. Ayo, makan sebatang yutiao. Guchen menyuruhnya untuk memegang. Tetapi dia malah lemas. Tidak bisa menggenggam dengan kuat. Jadi terpaksa disobek. Diberikan kepadanya pada pukul 1.1. Bodoh, buka mulut. Seperti merawat anak kecil. Kemudian babi-babi, bunyi makan. Mengunyah pada pukul 1.1. Hampir sepanjang waktu makan dengan mata terpejam. Duduk bersila di bangku. Sungguh lucu sekali. Minum susu kedelai, buka mulut. Ashu meneguk dengan suara gluk-gluk. Guchen seperti merawat anak perempuan. Merawatnya. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Menikmati tanpa bosan. Setelah makan, dia kembali memasukkan tangan kecil yang berminyak ke mulutnya. Guchen segera melihat dan mengambilnya darinya. Menggendongnya untuk mencuci tangan. Tangan. Lain kali jangan memasukkan tangan ke mulut. Tanganmu bisa mengalami iritasi. Dia mengajarkan dengan lembut selamat tidur. Dengan setengah sadar mengangguk. Tapi setelah sadar, dia menyadari dirinya dianggap seperti anak kecil dan dididik oleh dia. Setelah makan, dia mengajaknya untuk mencuci muka dan berkumur. Memeras pasta gigi. Membuat dia membuka mulut. Dengan lembut menggosok gigi kecilnya yang harum cendana atas dan bawah. Lalu menggunakan pembersih wajah untuk meratakan di wajahnya. Menghapus dengan air bersih. Dalam proses itu, dia menemukan bahwa pembersih wajah itu ternyata tidak seputih kulitnya. Dan selama itu tanpa sengaja air terkena hidung kecilnya. Mengeluarkan batu kecil seperti kucing dengan lidah kecil terjulur yang manja. Namun dia menyalahkan dirinya karena menelan air. Setelah melakukan semua ini, selamat malam akhirnya setengah dari kantuknya sudah hilang.
Tidak ingin tidur lagi ya? Selamat pagi Chen Chen. Tangan kecilnya meraba wajahnya. Teringat semalam hingga hari ini selalu menemani dirinya. Tak kenal lelah. Dia sangat berterima kasih. Omong kosong. Lihat sendiri sudah jam berapa. Dia sebagai saudara ya. Iya sudah pagi. Pagi sudah hampir lewat. Jadi cepat beri aku ciuman selamat pagi. Kembali mendekatkan tubuh. Menempel di bawah pelukannya. Gu Chen penuh dengan garis hitam. Sebenarnya ingin membantunya memakai sepatu. Tubuh tiba-tiba membeku. Selamat pagi, tenang. Berangan-angan saja ya. Kalau sudah sadar, pakailah sepatu sendiri ya. Dia kehilangan. Sepatu kain putih aslinya ada di lantai, agak panik. Selamat malam, mengayunkan tubuh manis seperti boneka di tempat tidur. Jangan seperti itu ya. Hari tanpa salam pagi yang tenang itu tidak sempurna. Gu Chen mendengar suara yang konyol. Mata digulirkan ke atas. Bisa nggak tolong aku pakai sepatu? Kali ini aku nggak akan rewel. Dia kembali mundur ke pilihan kedua. Sangat berharap Gu Chen bisa sekali saja pakai sepatu untuk dirinya. Dengan begitu lebih dekat dengan cinta. Kaki yang indah. Sekarang dari bangku diangkat ke udara. Sedikit diangkat lebih tinggi. Ini sangat cantik ya. Tapi juga tak bisa menghindari rasa tertarik. Dia tiba-tiba teringat sebuah film aksi yang bagus. Tenggorokan tidak menurut. Berdesir sebentar. Bab 23. CEO wanita yang menjengkelkan ingin memukulku. Selamat malam. Wajah kecil itu juga sedikit memerah tanpa disadari. Pertama kali membiarkan seorang laki-laki membantu memakai sepatu. Tentu lebih karena tatapannya yang terpaku seperti itu. Rasa malu yang aneh dan tak berdaya. Tidak boleh membiarkan kaki ini berkeliaran di depan mata lagi. Berjongkok, langsung ditangkap olehnya. Cepat-cepat mengeluarkan kaus kaki. Kinger dengan lembut memakainya. Selamat malam merasakan gerakan saat dia mengenakan kaus kaki. Tiba-tiba timbul perasaan berbeda dalam hati. Menggigit bibir pelan-pelan. Pikiran melayang-layang memperhatikannya. Juga sedikit memerah dari sisi wajah. Keduanya tidak berbicara. Namun entah kenapa terjalin komunikasi. Akhirnya Gu Chen memakaikan sepatu kain untuknya. Mengikat tali sepatunya dengan rapi. Barulah dia menarik napas lega. Berusaha untuk berdiri dengan baik. Namun Wanan tepat membungkuk. Terima kasih atas semua yang telah Morning lakukan untukku. Mencium kamu sekali dengan tepat waktu. Satu menaik. Satu menunduk. Wajah keduanya tepat bertemu. Berciuman dengan lembut. Wanan menutup mata dengan penuh perhatian. Kali ini meskipun mencium di bibir. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya terpesona. Hanya mencium di sudut bibirnya yang suka tersenyum. Saat Gu Chen tersadar. Lalu membuka matanya lebar-lebar. Cepat-cepat membenarkannya. Air liur Wanan. Dia awalnya ingin mengatakan apa. Tetapi seketika kepala benar-benar kosong. Gadis yang didorong itu masih agak terbuai di dalamnya. Membantu dia menggelengkan kepala. Baru akhirnya kembali ke kenyataan. Gu Chen dengan lembut mengusap sudut mulutnya. Tempat yang tadi dia cium masih basah oleh air liur. Dia sadar bahwa dirinya semakin tidak bisa mengatasinya. Apakah ini bisa dianggap sebagai terima kasih? Tapi dia sama sekali tidak membutuhkannya. Namun kalau ciumannya cuma sampai sudut mulut, ciuman pertama masih bisa dianggap masih terjaga, kan? Selamat malam, di bangku ia sedikit merasa bangga. Hehe Gu Chen, lain kali seperti itu lagi. Aku akan memukul pantatmu. HMPH, selamat malam. Segera dia menutupi pantatnya lagi. Supaya dia tidak memukulnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Masih 1 jam lagi sebelum jam kerja dimulai pukul 9. Sudah berniat keluar. Tapi setelah memakai sepatu, selamat malam, tidak ingin pergi. Minta dia memanggul rasa malas. Bertengkar sebentar. Akhirnya Gu Chen menggendongnya keluar. Di punggungnya dia sama sekali tidak tenang. Meniupkan hawa panas di telinganya. Membuat yang dulu berjalan. Tubuhnya hampir lemas. Hampir terjatuh. Menutup pintu. Masuk ke dalam lift. Menekan lantai 1. Pagi-pagi di dalam lift ada beberapa penumpang. Orang tua mungkin keluar untuk berjemur. Dan 2 di antaranya adalah ibu-ibu kemarin. Melihat kedua orang ini berpelukan. Mereka agak menghindar terlebih dahulu. Ini berjalan kemana saja bisa bertemu kedua orang ini. Tubuhnya sangat ringan. Sangat lembut. Membawanya dengan cepat sampai di samping mobil.
Selamat malam, ayo berkendara. Sepanjang jalan mereka bercanda dan berbicara dengan wajah ceria. Dia tidak memperhatikan hal itu. Tidak lama kemudian, perusahaan sudah sampai. Sampai di tempat parkir dan turun dari mobil. Gu Cheng melihat sepedanya yang kecil. Menemukan rantai sepeda sudah terpasang oleh orang lain. Memasuki perusahaan. Tak terduga mendapat sambutan terkejut dan komentar dari rekan kerja. Kenapa presiden kita ikut masuk dengan Gu Cheng? Mungkinkah kemarin keduanya bersama? Tidak mungkin sampai ke tahap buka kamar. Sepertinya tidak mungkin. Kalau benar tidur bersama, presiden kita tubuhnya begitu kecil. Masih bisa berjalan. Kamu pasti tidak nyaman. Waktu berlalu 1 jam kemudian. Gu Chen akhirnya lepas dari pembicaraan rekan kerjanya. Sejujurnya dia cukup mengagumi Wan An. Sifatnya yang jujur jika suka. Dia juga tidak terlalu peduli dengan pembicaraan orang. Tapi dengar-dengar dia masih takut pada orang tuanya. Hanya saja orang tuanya bilang sekarang ini tidak ada anak laki-laki yang baik. Tidak ingin dia sembarangan memilih. Mulai bekerja. Menyalakan komputer. Di layar muncul video-video yang teratur. Video pertama adalah olahraga ekstrim. Pria asing jatuh dari ketinggian dan terjun ke sungai. Dia memberikan sebuah peringatan keselamatan resmi. Mendorong aliran penonton. Bagaimanapun dia seorang blogger teknologi. Selanjutnya adalah akun seorang wanita cantik. Ternyata itu adalah Jing Chuan Liu. Dia benar-benar seorang influencer. Tidak menyangka laki yang mengaudit video dia. Dengar-dengar dia adalah gadis cantik terbaik di dunia. Puncak daya tarik murni dan polos. Gu Chen juga sudah melihat cukup banyak. Tapi dia selalu merasa Wan An sedikit lebih halus. Hampir dalam sekejap kemudian dibuang. Ide yang tiba-tiba muncul. Protagonis video ini sedang menari. Anggun dan lentur. Kemudian memberinya paha. Agar lebih banyak orang melihatnya. Selanjutnya dia menelusuri video lain. Video ini malah membuatnya sedikit bingung. Akun yang sangat privat dan berharga. Ini apa sih? Kemudian menonton ulang video yang dipromosikan sistem dengan teliti. Isinya ternyata seorang pria yang mengenakan celemek sedang memasak dari belakang. Di sebelah kanan adalah wajah anak-anak yang manis. Perempuan menampakkan posisi ingin mencium sisi wajah pria itu. Mengambil foto. Konten video adalah gabungan beberapa foto. Dalam foto ada ciuman atau menjulurkan lidah. Atau membuat ekspresi lucu. Atau tumbuh telinga kelinci di kepala pria. Pokoknya sedang bercanda. Setelah menonton baru mengerti. Ini sialan, bukankah ini aku sendiri? Pada saat ini di video sepertinya baru mulai memasak iga asam manis. Lumayan serius. Jadi Wan An memanfaatkan kesempatan untuk bercanda di belakang. Tanpa suara. Gu Chen sama sekali tidak menyadari. Dia langsung menengadah dan menatap kantor. Wah, kalau begitu. Wan An selalu mengedit video di kantor. Lalu diunggah ke internet. Kebetulan sistem video pendek mengirimkan ke komputernya untuk ditinjau. Bagus sekali. Video ini tidak pernah ada suara dengkuran. Gu Chen membuka beberapa video lama dari akun ini. Ternyata kebanyakan adalah foto yang diambil diam-diam dari dirinya sendiri. Sedikit yang memotret dirinya sendiri. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dan karena keduanya sangat rapi, maka selama ada kedua orang itu yang terlihat wajahnya, jumlah tayangan langsung melonjak tajam. Setiap unggahan mendapat setidaknya lebih dari 100.000 suka. Mengunggah beberapa lagi sudah jadi influencer kecil. Namun dia sama sekali tidak curang. Semuanya mengandalkan kemampuan. Sekarang jadi begini. Gu Chen langsung membatasi aliran, limit exposure. Biar dia sombong. Beberapa menit kemudian. Kantor CEO, selamat malam. Lelah karena sibuk. Mengambil ponsel untuk memeriksa satu video yang sebelumnya diunggah. Ada apa? Tapi yang lebih dia pedulikan adalah menerima ucapan selamat dari semua orang. Video itu dipotong dan diedit sepanjang waktu. Kau sudah bekerja keras. Perkiraan like setidaknya lebih dari 200.000. Namun saat dibuka, ternyata hanya ada beberapa ratus like dari penggemar asli. Fenomena aneh ini. Profesional sepertinya langsung bisa melihatnya. Ini sama sekali tidak pernah didorong ke kolam lalu lintas. Ada apa ini? Mungkinkah petugas review asal-asalan melakukan review? Dia tidak terlalu paham. Sebelumnya hanya sebuah video selfie selama 3 detik. Sudah mendapat lebih dari 10.000 like. Kenapa video ini hanya memiliki beberapa ratus saja? Matanya kembali mengarah ke komputer.
Menekan beberapa tombol. Kemudian layar langsung menampilkan halaman panel Presiden Review. Ini adalah sistem pemeriksaan mandiri Presiden. Bisa mencari video ini sebenarnya diarahkan ke petugas review mana. Melakukan review. Setara dengan super admin yang punya kuasa luas. Dia adalah Presiden. Tentu saja memiliki hak ini. Beberapa menit kemudian hasilnya didapat. Dia menghela napas. Kemudian sudut bibirnya sedikit tersenyum. Menggunakan ponsel. Setelah itu melangkah cepat keluar dari kantor CEO. Gu Cheng melihat seseorang keluar. Lalu mengernyitkan alisnya. Karena selamat malam. Saat ini wajah kecilnya tampak kesal. Terlihat jelas ingin mencari seseorang untuk bertanggung jawab. Dia menundukkan kepala. Mengurangi kehadirannya. Berharap bukan karena masalah video. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Namun yang ditakutkan datang juga. Selamat malam tiba-tiba berbalik dan datang ke depan Gu Chen. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Dia melanjutkan memeriksa video. Berdandan seolah sangat santai. Tapi sebenarnya mengusap keringat. Karena begitu dia datang, mungkin tidak akan pergi. Benar ada seseorang yang membuatku marah. Kalau aku bilang ke kamu, apakah kamu akan membantuku menghajarnya? Si kecil manja sedikit cemberut. Bab 24. Kenapa keripik kentang di mulutmu terasa manis? Siapa itu? Dia mengernyit bertanya. Seseorang yang membatasi distribusi videoku. Kamu bilang dia jahat atau tidak? Haruskah kita menyingkirkannya? Gu Chen mendengar itu. Hatinya berdebar kencang. Berpura-pura mengetik dengan kedua tangan sambil membalas. Itu memang sangat menjengkelkan. Selamat malam, Mimo. Kalau kamu tidak membantuku menghukumnya, maka aku akan melakukannya sendiri. Gu Chen terkejut. Kamu mau menghukum bagaimana? Tentu saja menggigit telinganya atau mulutnya sampai lepas. Kemudian menunjukkan senyum nakal yang imut. Gu Chen segera menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Hukuman ternyata begitu kejam. Tidak tahan untuk melihat. Lalu selamat malam kembali memeluknya. Gu Chen baru tahu untuk minta ampun. Tidak bisakah aku minta maaf padamu? Dia benar-benar kehabisan kata. Ternyata lupa dia adalah bos besar. Memiliki wewenang tertinggi. Bisa memeriksa auditor lewat video. Lagi pula video semua dikirim oleh sistem perusahaan. Selamat malam memeluknya tanpa melepaskan. Seperti mendapatkan kemenangan. Sudut bibir kecil sedikit terangkat sangat bangga. Tidak boleh. Aku ingin menghukummu. Terimalah hukuman ini. Awu memilih untuk menggigit dekat telinganya. Kemudian keduanya bermain-main di sini sebentar. Menebarkan banyak makanan anjing di lantai. Menarik perhatian banyak orang yang menonton. 2 menit berantem mereka baru selesai. Selamat malam, angkat kepala. Semua orang segera duduk kembali dan melanjutkan pekerjaan. Semua orang mengira hari ini bos sungguh akan menegur dia. Namun ternyata malah menebar kemesraan lagi. Jadi makan siang kali ini tidak perlu dimakan. Karena perlawanan Gu Cheng selama proses itu. Rambut selamat malam agak berantakan. Dia segera merapikannya. Meski dia berhasil menahan serangan gigitan di telinganya. Tapi lehernya malah terkena sebuah ciuman. Muncul bekas merah seperti stroberi. Gadis-gadis biasanya suka memakai lipstik. Jadi setelah dicium olehnya, bekas stroberi itu sangat mencolok. Baru saja di depan begitu banyak rekan kerja. Gu Chen sendiri merasa sangat malu. Jadi dia berusaha bertahan dan mengucapkan selamat malam. Akhirnya dia hanya bisa memilih jalan tengah. Menggigit satu gigitan di leher halusnya. Melepaskan bibir lalu menjilat sudut bibirnya. Dia agak menyesal. Membatasi video dia. Kalau tidak, dia juga tidak akan datang ke sini. Gu Chen tampak seperti pria kecil yang merasa dirugikan. Sungguh, lain kali kalau begitu lagi. Aku akan menuntut kamu karena bertingkah laku cabul. Mengerti tidak? Meskipun perempuan nakal melakukan apapun sepertinya tidak melanggar hukum. Dia mulai bekerja dengan normal. Selamat malam juga tidak lelah lagi. Mengangkat sebuah bangku dan duduk di sampingnya. Diam-diam melihat dia meninjau video. Tapi Gu Chen menggelengkan kepala. Apakah ini dihitung sebagai bos wanita yang datang mengawasi karyawan? Dalam prosesnya, Wanan memberinya beberapa saran. Tapi ketika bertemu dengan pakaian yang terbuka, atau wanita muda yang sangat memesona dan pamer, dia langsung memblokir atau membatasi jangkauan mereka. Pokoknya kecepatannya sangat cepat.
Nai Xiong tidak ingin Gu Chen melihat lebih banyak. Kontrol mouse ada di tangannya. Tidak lama kemudian, Gu Chen mengambil keripik lagi. Sambil makan, Shen Wanan juga tanpa basa-basi merebut keripik. Memasukkannya ke mulut kecil seperti ceri. Menggigitnya sedikit demi sedikit seperti hamster kecil. Gu Chen sedikit menunjuk padanya. Perilaku yang tidak bermoral ini. Panci besar ini milikku. Kalau mau makan, ambil sendiri. Yang penting hampir tidak ada yang tersisa. Kentang goreng ini sebenarnya disediakan gratis. Tapi harus pergi ke lantai bawah untuk mengambilnya. Dan harus lari ke sana kemari. Lumayan merepotkan. Selamat malam, lalu dia menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Apa maksudmu, bukankah milikmu itu juga milikku? Apa yang dia katakan bisa dibilang sangat beralasan. Tapi sebenarnya omong kosong. Hua Ba lagi menjulurkan lidah kecil ke arahnya. Seperti mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan padaku untuk memukulku? Gu Chen penuh dengan garis hitam di kepala. Setelah dipikir-pikir, lupakan saja. Tidak ingin berdebat sama anak kecil. Setelah makan satu bungkus kentang goreng, dia mengeluarkan beberapa bungkus lagi. Tapi sebagian besar dimakan oleh Selamat Malam. Padahal dia bisa mengambilnya sendiri. Tapi sepertinya merebut makanan Gu Chen terasa lebih enak sedikit. Dia menatap sepotong kentang goreng terakhir dan perlahan memasukkannya ke mulutnya. Dia benar-benar memegang keripik kecil itu. Tidak bisa. Setidaknya tinggalkan satu untukku. Dia sangat tidak senang. Selamat malam, jari telunjuk dan ibu jari memegang keripik kentang dan hendak memasukkannya ke mulut. Tiba-tiba mengukir senyuman manis. Baiklah, aku masih punya satu di mulut. Kalau begitu makanlah yang ada di mulutku. Bibir kecil terangkat. Kemudian dengan lembut menempelkan sepotong keripik itu ke bibir merah yang penuh. Kelembapan di bibir segera terserap. Memasukkan sedikit lagi. Lalu menggigitnya dengan lembut. Menunjukkan sebagian besar. Tampak cukup menggoda di luar. Saat itu kedua tangan diletakkan di bangku. Menopang tubuh mungil sedikit condong ke arahnya. Dengan kuat mengedipkan mata kepadanya. Melihat adegan malam yang sangat menggoda. Dia langsung menggelengkan mata. Bosanku. Aku tidak mau makan lagi. Selamat malam. Melihat dia tidak berterima kasih. Lalu hidung kecil mendekat ke mata kecil. Dengan keras mengedipkan mata. Menggunakan tenggorokan kecil mengeluarkan suara. Datanglah sini. Kemudian tubuhnya maju sedikit lagi. Pipi hampir menggesek pipinya. Jarak dekat. Sebuah keripik tipis itu sudah menggores kulit cerah Gu Chen. Ditambah dengan sentuhan lembut kulit Selamat Malam. Menggesek di wajah. Seperti seekor kucing kecil yang ingin manja denganmu. Diperlakukan manja seperti ini oleh dia. Gu Chen agak tidak tahan. Ingin menghindar. Namun tubuhnya malah mendorong semuanya mendekat. Memaksa dia memakan keripik di mulutnya. Keripik sudah tergelincir dari wajah ke sudut mulut. Dia hanya perlu memalingkan kepala untuk menggigitnya. Memhem mau makan. Selamat malam sambil menarik mata dan bibir kecil yang imut. Menyipitkan mata. Gu Chen benar-benar tak berdaya. Kalau terus seperti ini, aku harus memeluknya. Baiklah, aku akan makan, apa tidak boleh? Lalu membuka bibir. Pelan-pelan menggigit sedikit keripik. Hanya menggigit sedikit. Takut menggigit terlalu banyak. Nanti mengenai bibirnya. Rasa keripik tomat ini bagaimana ya? Kenapa terasa manis? Selamat malam. Melihat bibir itu. Hanya menggigit sekali lalu pergi. Dia agak kesal. Tapi juga sudah merasa puas. Kemudian benar-benar memasukkan keripik yang sudah tergigit itu ke mulut. Menikmati dan mengunyah dengan saksama. Keripik yang sudah digigit oleh Chen Chen. Sangat lezat. Wajahnya terlihat sangat menikmati. Bahkan sudah berencana untuk kembali mengambil beberapa bungkus keripik. Melakukan percobaan yang sama. Karena rasanya memang benar-benar manis. Kata-kata itu membuat sudut bibir Gu Chen sedikit tersenyum kaku. Dipaksa lagi melakukan ciuman tidak langsung. Sungguh menyebalkan. Rekan-rekan di sebelahnya saling menggelengkan kepala. Sebentar lagi waktunya makan siang. Sekarang sepertinya akan ada banyak orang yang tidak pergi ke kantin ya. Terutama Li Xiang di sebelahnya. Gu Chen berdua sedang menunjukkan kasih sayang di samping. Dia yang paling tersakiti. Yang penting dia belum punya pacar. Sebelumnya dia disuruh menghargai kesempatan. Tapi dua orang ini tiap hari di sini bermesraan. Buat dia sedikit menyesal. Hanya bisa mengandalkan banyak minum air untuk meredakan suasana hati yang jelek. Selamat malam, setelah menelannya.
Melihat Gu Chen bekerja, tiba-tiba kepala saya mendapatkan ide bagus lagi. Chen, kamu sudah bekerja di sini sepertinya sudah lebih dari setengah bulan ya. Hari ini ingat untuk mengumpulkan laporan pengalaman karyawan ya. Aku yang akan menilai langsung. Kalau tidak mengajar, aku tidak akan membiarkanmu pulang. Lalu dia mengedipkan mata dengan nakal. Bab 25. Menggoda lalu kabur. Tidak bertanggung jawab. Gu Chen menyandarkan wajahnya ke samping. Wajah penuh ketidaksukaan. Aku tidak akan menyerahkan. Tuhan datang. Aku juga tidak akan menyerahkan. Dia sangat keras kepala. Selamat malam. Aku tidak percaya padanya. Berdiri dan menepuk serpihan keripik di tubuhnya. Kembali ke kantor. Selama itu juga sering melemparkan kode ke Gu Chen. Sepertinya sedang mendorongnya untuk menulis pengalaman karyawan dengan baik. Sebenarnya pria juga punya jalan tersendiri di hati. Ada momen itu. Rusa kecil di hatinya seolah bergerak. Kenapa harus memilih aku untuk hal-hal yang serius seperti curhat? Sebenarnya tidak terlalu perlu. Hanya permintaan manja untuk selamat malam. Sungguh membuang waktu yang sia-sia. Tapi sepertinya selain dirinya sendiri, dia tidak pernah meminta orang lain untuk membuat laporan. Hampir setengah jam kemudian, pintu kaca kantor diketuk dengan pelan. Mengetuk masuk. Wanita malam yang sedang melihat data di meja kerja berkata asal. Kupikir itu sekretaris yang masuk. Tidak terlalu diperhatikan. Namun setelah dia masuk, langsung melempar selembar kertas A4 putih. Di hadapannya. Baru kemudian malam itu mengangkat kepala. Hai Chen, kamu datang mencari aku bermain. Dia seketika penuh dengan kebahagiaan. Dengan refleks hampir berdiri. Karena ini adalah pertama kalinya Gu Chen masuk ke kantornya. Tetapi Gu Chen berkata main apa sih? Aku datang untuk menyerahkan laporan. Kamu lupa. Setelah mendengar itu baru duduk kembali. Kupikir dia ingin main dengan aku. Ternyata hanya datang menyerahkan laporan. Tunggu setengah jam saja sudah selesai menulis laporannya. Wan An menerima selembar kertas A4, lalu melihatnya yang penuh percaya diri. Menulis laporan secepat itu. Wan An sama sekali tidak mendesaknya. Dengan kecepatan seperti itu, membuatnya sulit untuk tidak mengira Gu Chen cuma asal-asalan. Kalau laporannya ditulis orang lain. Jadi setidaknya butuh setengah hari untuk memolesnya dengan teliti. Karena menulis terlalu cepat. Jika langsung dikumpulkan, orang akan meragukan keseriusannya. Seperti saat ujian yang baru dibagikan. Sudah selesai dalam 10 menit. Pengawas ujian pasti akan melirik lebih lama. Aku pulang dulu ya. Gu Chen menyerahkan barang lalu ingin pergi. Wanan memanggilnya kembali. Juga bukan untuk menemaninya. Aku belum memeriksamu. Dia mulai memeriksa laporan dengan serius. Berusaha menemukan kesalahan yang mungkin ada di dalamnya. Karena itu bisa membuat Gu Chen tinggal lebih lama di sini. Dia pun terpaksa tetap tinggal. Tapi Wanan membawakan sebuah bangku untuknya. Agar dia bisa duduk dulu. Sudut mulut Gu Chen mengernyit. Aku ini bukan datang minum teh. Memindahkan bangku itu maksudnya apa? Dia akhirnya tetap duduk di atasnya. Selamat malam mulai pemeriksaan. Gu Chen memandangnya. Alisnya berkerut. Tampak sangat serius. Chen tiba-tiba merasa agak bingung. Apakah ini masih orang yang kemarin takut petir? Dan pagi ini yang suka tidur malas ya selamat malam. Dia menyadari selamat malam menunjukkan sikap tegas sebagai pemimpin selama bekerja. Begitu pulang kerja, dia menjadi manja seperti burung kecil. Selamat malam tidak menyadari pandangannya. Melainkan membaca baris demi baris judul teks. Pengalaman kerja dan peningkatan diri. Saat bekerja, saya selalu menuntut diri dengan standar yang lebih tinggi. Terus maju. Dalam pengembangan pemikiran, saya aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh unit dan departemen atas. Peningkatan kualitas politik dan pembelajaran teori. Berusaha meningkatkan tingkat pengetahuan teori saya. Berusaha belajar pengetahuan kerja. Melakukan pekerjaan dasar dengan baik. Mencapai peningkatan diri. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya berpegang pada prinsip melayani rakyat. Kemudian membaca beberapa paragraf lagi. Walaupun jumlah kata di kertas ini sangat padat, tetapi pembagiannya sangat jelas. Semakin dia membaca semakin tidak menemukan masalah. Ini ditulis dengan sangat baik. Setiap baris kalimat menunjukkan pengalaman kerja yang nyata dan nyata. Seolah-olah dia adalah karyawan selama puluhan tahun. Atau bahkan mungkin dia pernah menjadi bos grup. Kalau tidak mungkin menulis isi yang begitu kaya.
Selamat malam membaca sepotong. Melihatnya sekali. Melihatnya lagi sekali. Sama sekali tidak bisa menemukan kesalahan. Ini harus bagaimana? Aku melihatnya. Dia ingin mencari kesalahan. Tapi tidak bisa menemukannya, ekspresi kecil yang tegang. Sudut bibir tersenyum tipis. Tentu saja tidak ada yang bisa dikritik. Siapa yang punya pengalaman selama 36 tahun seperti aku? Artikel ini pada dasarnya adalah refleksi yang jujur saja. Lalu ditambah sedikit bumbu kata-kata tentang perjuangan demi grup tanpa rasa keberatan. Kalau begitu, bos pun akan senang membacanya. Bagaimana? Karena kamu sudah membacanya. Maka aku pergi dulu ya. Dia kembali berdiri. Berencana kembali bersantai sambil makan keripik. Tapi Wan An memanggilnya dari belakang. Suaranya agak tersendat-sendat. Jangan pergi. Lalu segera membuat alasan lain. Ada satu masalah besar dengan artikel ini. Gu Chen menoleh kembali. Selalu merasa dia akan melakukan sesuatu yang aneh. An berusaha sekuat tenaga. Akhirnya berpikir lagi sebuah alasan. Dengan sangat polos dan romantis menunjuk. Iya, kertas ini terlalu tebal. Rasanya sangat tidak nyaman saat disentuh. Setelah menggambar, wajah kecilnya menunjukkan sedikit rasa puas. Tapi segera saling menatap. Mata cerah Gu Chen mulai menghindar. Chen Sen. Dia kesal tanpa kata. Benar-benar seperti mencari-cari kesalahan di tumpukan telur. Bosan lalu membalikkan mata. HMPH, bagiku ini memang tidak boleh. Tidak boleh. Kamu tidak bisa pulang saja. Dengan dada membusung, wajah yang penuh dengan sikap manja lagi. Si kapitalis kecil yang menyebalkan ini. Dia benar-benar ingin mengurusi dia dengan baik. Memukul pantatnya. Tapi ini kantor. Kalau sekretaris datang, nanti jadi tidak enak. Tapi kalau mau lewat juga bukan tidak bisa. Tapi kamu harus aktif menciumnya dulu. Aku akan memberimu izin. Lumayan kan? Sudut bibir kembali mengembang. Menjilat bibir kecil. Gu Chen kembali mengerutkan matanya. Melihatnya. Ternyata buang-buang waktu saja. Pengen memanfaatkan diri sendiri ya. Mimpi saja deh. Tapi dia tetap mendekatkan tubuhnya selamat malam. Melihat tubuh tegap Gu Chen mendekat. Aroma sakura yang harum semakin dekat. Saat itu agak bingung. Apakah Chen Chen benar-benar mau menciummu? Tidak mungkin kan? Pasti aku sedang bermimpi. Dia menatap dengan mata yang berair. Karena Gu Chen sedikit demi sedikit mendekat. Membuatnya menggigit bibir dengan pelan. Sekarang jadi bagus. Berhasil dari yang awalnya aktif menjadi pasif. Dia menjadi malu. Tubuhnya yang kecil. Dengan gugup mundur sedikit. Tak berdaya menempel di dinding. Sudah tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dia sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Melihat Gu Chen sudah hampir membungkuk. Dengan posisi menekan di dinding dia memaksakan dirinya di bawah. Membayangkannya saja sudah agak bersemangat. Wajah kecilnya memerah seperti mesin uap. Uap panas keluar dari atas kepalanya. Pertama kalinya akan berbicara dengan Gu Chen. Sungguh tidak punya persiapan sama sekali. Mikirnya sih dia akan menolak. Napas Gu Chen semakin mendekat. Sudut bibir yang mempesona menggambar tatapan mata yang memancarkan sinar. Menyebabkan gadis kecil yang biasanya ceria mengucapkan selamat tidur. Sekarang malu dan hampir meringkuk tubuhnya. Namun saat mengira Gu Chen akan menggigit bibirnya, dia tiba-tiba bangkit. Dan mengambil barang dari saku bajunya sendiri. Melihat dia menunggu ciuman dengan tampang bodoh. Dia kembali mengulurkan tangan. Mengangkat bibir dan bersenandung. Dengan lembut menepuk dahinya sedikit. Bodoh, mengharapkan apa sih? Setelah ditepuk sedikit, dia merasa agak sakit. Segera menutup dahinya. Membuka matanya. Sedikit merasa kesal. Gu Chen sudah bangkit. Dan berbalik untuk pergi. Selamat tidur, sadar dong sekejap. Kamu tega mempermainkanku. Ngobrol lalu kabur. Apa tidak harus bertanggung jawab? Dia masih menutup kepalanya yang kecil. Tidak menyangka Gu Chen seperti ini. Selesai bicara langsung kabur tanpa melakukan apa-apa. Sungguh sangat disayangkan. Seperti ketika pembicaraan berakhir tapi hanya menyisakan 2 kata. Tentu saja membuat orang jadi kesal. Ran Chen sebenarnya tidak berniat menciumnya. Hanya ingin membuatnya lengah. Lalu mengambil barang kecil di dalam sakunya. Terlihat wanita yang sedang jatuh cinta memang sedikit bodoh. Bab 26. Lari ke pelukanku saja. Tidak menyangka dia benar-benar tertipu.
Selamat malam. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Baru saja dia sepertinya mencari sesuatu di sakunya. Cepat-cepat memeriksa. Namun menemukan sakunya kosong. Wajahnya langsung marah. Dia jadi lebih tidak senang lagi. Karena camilan yang sudah lama disimpan hilang. Chen, kembalikan aku. Itu milikku. HMPH, tidak mau cium juga tidak apa-apa. Tapi ambil barangku dan merusaknya. Yin ya. Paket terakhir permen Kikiku. Dia bergoyang di atas bangku. Karena tadi tubuhnya melunak setelah diajak bicara oleh Guchen. Tidak bisa bangun. Dua tangan kecil merentang seperti mencakar ingin menangkap Guchen. Dia malah mengelak dengan cepat. Tidak membiarkan tangannya menangkap ujung baju. Lalu membelakangi sambil merobek kantong permen Kiki. Kemudian tersenyum dan langsung memasukkan semuanya ke mulut. Plop. Setelah mencicipi rasanya benar-benar enak. Selamat malam. Melihat dia menghabiskan paket terakhir Kiki Gumi. Langsung merasa sangat sedih dan kecewa. Benar-benar rugi pasangan sekaligus tentara. Kiki Gumi di sini tidak ada stok. Harus ke toko kecil di luar untuk membeli. Dia setiap kali datang kerja selalu membawa beberapa bungkus. Kamu bajingan besar ini. Dia mendengus dan membuat ekspresi seperti tidak akan peduli lagi padamu. Guchen tertawa kecil. Sudut mulut tersenyum agak terangkat. Bukankah yang kamu katakan milikku adalah milikmu? Kalau begitu milikmu pasti juga milikku dong. Tidak ada masalah kan? Dia mengangkat tangan seolah tidak bersalah. Siapa yang menyuruhnya makan keripik miliknya sendiri? Selamat malam langsung membuka mata lebar-lebar. Wah, 30 tahun timur sungai. 30 tahun barat sungai balasan datang begitu cepat. Berusaha mati-matian terkejut bangun duduk. Badutnya ternyata adalah diriku sendiri. Guchen melihat pipinya yang mengembang seperti itu. Lalu berkata setelah ini, jenis camilan kecil seperti ini tetap harus dikurangi sedikit. Mudah sekali giginya berlubang. Mengerti tidak? Selamat malam. Memeluk dada tanpa berkata apa-apa. Sepertinya seperti ini tidak bisa ditenangkan. Dia kemudian melangkah keluar pintu. Lalu dengan lembut memakaikannya untuknya. Kemudian kembali melanjutkan main-main. Tidak peduli laporan bisa lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, maka ambil lagi sebungkus Kiki Gumi darinya. Siapa takut siapa? Selamat malam. Sendirian di kantor. Meskipun terlihat galak tetapi imut. Tetapi ketika teringat kalimat itu, bukankah itu milikku? Dia langsung menutupi wajah kecilnya yang memerah lagi. Dengan ekspresi bahwa Guchen sangat menyebalkan. Waktu pun tiba di siang hari. Setelah makan siang. Setiap karyawan memiliki waktu istirahat selama setengah jam. Jadi banyak yang kembali ke meja untuk istirahat pagi atau menonton video. Tidak bisa dipungkiri. Fasilitas perusahaan benar-benar bagus. Minimal gaji 6.000 sebulan. Masih mendapatkan perlakuan seperti ini. Guchen selesai makan dan berkumur. Lalu kembali ke depan komputer dan berbaring untuk tidur sebentar. Sedikit demi sedikit tak ada yang mengganggu. Dia masuk ke dalam keadaan tidur nyenyak. Tapi saat itulah, malam yang sudah lama mengamatinya dari tempat gelap. Selamat malam diam-diam melangkah dengan kaki disipit keluar dari kantor. Hei, Chen tidur ya. Pasti akan bermimpi tentang aku kan. Dia berbisik pelan mendekat. Kehadirannya membuat banyak rekan kerja yang tidak tidur siang intip. Dia melihat lalu langsung memberi isyarat untuk diam. Sepertinya bilang jangan bangunkan Chen-ku. Mereka pun duduk. Menunggu Presiden Ye membagikan momen manis. Setelah Wanan datang ke sisinya, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Diam-diam membungkuk, melihat profil sampingnya yang sedang tidur. Wow Chen-ku sangat tampan. Dia mulai mengagumi seperti biasa. Sejak kelas 11 dia sudah terpikat dengan wajah tidurnya. Sekarang masih sama. Dan keinginannya makin kuat. Lalu mengambil sebuah bangku kecil. Duduk pelan di samping. Menopang wajah dengan tangan. Diam-diam menikmati profil sampingnya. Begitu saja tanpa melakukan apa-apa, menonton hampir 3 menit. Rekan-rekan itu agak bingung. Tidak tahu apa yang ingin dilakukan Presiden. Dia juga tidak berniat memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia membangunkannya dengan ciuman, itu akan menjadi masalah. Karena masih ada satu hal penting yang belum diselesaikan. Akhirnya dia merasa cukup. Pelan-pelan mengeluarkan sesuatu yang sudah disiapkan dari dalam tasnya. Guchen sedang bermimpi. Tiba-tiba merasa tangan ditarik sedikit.
Lalu sesuatu dengan lembut melingkari pergelangan tangannya. Dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian perlahan terbangun dari mimpinya. Pelan-pelan membuka matanya. Kali ini dia menyipitkan mata dan melihat selamat malam. Dia diam-diam sedang melilitkan seutas tali merah di pergelangan tangannya. Tidak tahu apa maksudnya. Awalnya dia berhati-hati. Sama sekali tidak bermaksud membangunkannya. Hanya ingin memakaikan lalu segera pergi. Namun Gu Chen terbangun. Selamat malam. Tatapan yang awalnya fokus. Juga tertarik oleh iblis hati yang tampan luar biasa itu. Gerakan tangan tiba-tiba membeku. Begitulah. Keduanya tetap dalam posisi aneh. Saling menatap. Beberapa saat. Ruang menjadi diam. Waktu juga berhenti. Seperti seekor kelinci kecil. Mendekati singa besar yang sedang tidur nyenyak. Namun singa besar itu membuka matanya. Melihatnya. Membuatnya tidak berani bergerak. Tidak pernah terduga. Dia ternyata terbangun. Langsung melepaskan tangan. Bangun lalu ingin melarikan diri. Tapi tidak ingin ditangkap olehnya. Lalu diatur habis-habisan. Lalu bibir Gu Chen tersenyum tipis. Juga jeli. Dengan cepat menangkap tangan kecil yang baru saja dilepaskannya. Wan An terkejut. Seperti melakukan hal jahat. Seperti ditangkap polisi dengan tarikan kuat seperti itu. Ingin melepaskan tangan besar itu. Tapi tidak bisa menariknya. Lepaskan aku. Gu Chen menggelengkan kepala. Dengan sadar menatapnya. Tatapan menyipit ke Wan An. Apa yang kamu sembunyikan diam-diam? Haha, aku tidak. Aku tidak melakukan hal jahat. Lepaskan tangan. Dia sekarang hanya ingin kabur. Takut saudara Gu Chen sendiri juga takut dia kapan saja akan meraih untuk menepuk pantatnya. Ekspresi ingin melepaskan. Tapi karena tubuhnya terlalu ringan, tidak bisa ditarik. Dengan mata terpejam, terlihat keras kepala. Benar-benar sangat imut. Kuncir kuda panjang digoyangkan dengan keras. Dan Gu Chen hanya dengan sedikit tenaga. Maka gadis nakal itu dengan lembut terpeleset ke pelukannya. Lalu memeluk pinggangnya dari belakang lagi. Sasuke dulu, jangan biarkan dia pergi. Selamat malam. Kepala kecil agak pusing. Merasa dipeluk dari belakang. Kali ini ingin lari pun tak bisa. Gu Chen menunduk berkata selamat malam. Mata panik dan nakal itu. Melihat tali merah yang tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan ragu bertanya. Lari kemana? Ini apa sih? Jangan biarkan aku tidak dijelaskan dengan jelas. Hari ini jangan pikir kamu bisa pergi. Dia sedikit menghardik. Ternyata diam-diam ketika aku tidur dia mencoba menipu dan menyerang pemuda ini. Selamat tidur, penjelajah keras kepala itu mencoba lagi. Ternyata Gu Chen memeluk lebih erat. Hampir tidak bisa bernapas. Jadi hanya bisa mengetuk perlahan. Baru kemudian dia sedikit melonggarkan pelukannya. Lalu melihat tali merah di pergelangan tangannya. Dengan suara kecil yang sangat sedih. Ini tentu sesuatu yang sangat berharga. Ketahuan. Semuanya membuat pipi memerah, sangat penting. Jelaskan dengan jelas. Dia pura-pura marah lagi. Marah. Membuat dia jujur terlalu setengah hati ya. Haha. Sebenarnya ini adalah tali merah. Ada kaitannya dengan jodoh. Lihat, aku juga punya satu di tanganku. Dia melihat perlawanan tidak berhasil. Perlahan tersenyum tipis di pelukan. Bab 27. Panggilan malam dari Ibu, Yin Yuan. Untuk apa aku membutuhkannya? Sebenarnya Gu Chen juga sudah menebak fungsi tali merah tersebut. Dia pernah melihat beberapa pasangan. Suka memakai sesuatu yang simbolis di tangan pasangan mereka. Seperti mengumumkan hak milik. Tetapi Gu Chen tidak begitu membosankan. Apakah permainannya tidak seru? Chen, jangan remehkan dia dulu. Ini adalah tali yang ibu saya dapatkan dari kuil Tao. Telah dideklarasikan dengan pembacaan mantra oleh biksu. Sangat ampuh. Seperti yang dia katakan. Materialnya tidak istimewa. Tetapi setelah diberkati oleh biksu, menjadi berbeda. 2 tali merah. Salah satunya diikat di tangan sendiri. Sedangkan yang satu lagi adalah pesan dari Mama. Hanya boleh diberikan kepada orang yang tepat. Jadi sebelumnya selalu disimpan di laci. Baru hari ini tiba-tiba teringat. Lalu memanfaatkan waktu istirahat siang untuk memakaikannya kepadanya. Sangat mujarab. Bisa bagaimana lagi? Apa saya bisa menang lotere 10 miliar? Dia merasa sangat lucu. Selamat tidur. Saat itu menjadi serius lagi. Aduh, bukan begitu. Tali merah memang sangat luar biasa.
Dengar dari biksu. Selama memakaikannya kepada orang yang disukai, bisa langsung menikah di tempat. Sangat tepat. Kata-kata ini cukup naif. Yang penting dia sendiri masih percaya.